area turtle untuk turtle yang pertama, turtle 2 sampai dengan turtle 3. Dan ditambah lagi dengan mengorbankan light dengan high loss revitalize. Biar nanti semua damage-nya dimakan sama high loss sehingga lini belakangnya aman untuk Chushin dan Harit. Ini tebel-tebel banget sih udah dengan Fredrin, lapu-lapu, Hylos. Ya, tetap harus hati-hati dengan Edward dengan lapu-lapunya ya. Karena ini lapu-lapu Edward, biasanya dia pas level 4 dapetin 1 per blood dulu. Tapi Ya, ini berubah konsep alter ego. itu dia dimainkan Bagaimana? bareng sama Kalea. Ini sebenarnya konsep yang bagus Bude karena Kaleanya butuh partner. Gak ada Lunox kayak tadi Omo bilang, jadi partnernya bakal sama Nolan. Sehingga ini bakal ngadu farming speed. Nolan versus Fredrin. Ya kalau ngomongin late game, alter ego bakal lebih kuat. Oke, late game Alter Ego lebih kuat, tapi game ini akan menjadi game seperti apa? Game yang bakal kencang untuk di awal, apalagi ditabrak dengan Fredrin, ini harus dijawab oleh alter ego secepat mungkin. Tensinya akan semakin naik, namun para caster sudah bersiap tentunya untuk membawa kita ke game yang pertama. Terima kasih banyak Bude Clara Mongsar. Welcome to Grand Finale L7 World Championship dari Tidor Senayan. Mana tepuk tangannya? Yes! Perwakilan dari tim Indonesia, Alter Ego sebagai sang tuan rumah. Mampukah memotek dan mengalahkan Aurora, the Titans from Philippines? Let's go to the lane of town. Berangkat kita kali ini ya. Akhirnya telah bertemu dua tim terbaik yang menuju sampai ke babak Grand Final. Satu titel akan diperebutkan dan sudah ada di depan mata. Pertarungan antara Fredrin dan juga Nolan yang entah seperti apa lagi nanti temponya. Iya, pasti adu farming speed sih yang tadi udah dibilang juga sama Om Wawa. Nolan dengan sebagai follow up burst damage juga untuk nantinya gameplay bersama Kalea. Sementara itu kita ngelihat grand finalist ini dua-duanya runner up dari region yang kuat ya. Yap. Runner up aja loh. Boleh runner up di regional masing-masing. Juara Piala MPL-nya belum ada. Piala MPL-nya belum ada. Belum ada. Tapi bentar lagi mereka akan jadi juara dunia. Itu. Plot twist macam apa di dunia ini coba? Oke, ini untuk dari setelan emblemnya juga. Arfi coba untuk main agresif tentunya membawakan karena masalah assassin. Tapi tabrakan terjadi. Mid lane, Yue menjadi target utama. Sosok dari Alex. Lifesteal yang cukup tinggi dapatkan. Perpasukan dari Aurora Gaming, dia trigger, dia split terhadap Revitalize-nya ditahan loh. Iya, nggak mau terlalu gampang tertrigger pastinya ya. Karena ya sejauh ini masih aman juga. Dan kembali lagi pertanyaannya adalah gimana caranya menanggulangi agresivitas early game dari Aurora Gaming yang dimana juga mereka punya power untuk kontrol objektif dengan baik Pak Pulung. Cuman kan masalahnya nantinya dari Fredrin juga ataupun dari Aurora sendiri mereka juga punya pilihan ya. Entah nantinya mereka akan emang mau nabrak habis-habisan atau mereka akan juga melakukan farmingan aja ataupun emang secure objektifnya aja. Karena kalau kita berkaca dari tim Liquid Filipina juga apabila mereka menggunakan hero tank kayak begini, itu kan full farm banget kan. Iya, tiba-tiba udah Tiba-tiba pas levelnya nongol, penuh. buset badan udah kayak badak kayak majunya lagi. Benar, dan juga sebenarnya Aurora Gaming Filipina ya ini nyaman banget ya dengan menggunakan utility jungler. Itu juga yang punya win rate cukup tinggi. Sementara itu Alter Ego Esports, mereka Blicker. Dino memasang arah belakang, dia mengejar menjadi target utama mereka dapat. Wow! Bisa dari Yasuke, Kifan masih coba untuk berlangsung. Mencoba dikejar Yasuke, masih terlalu lincah. Tapi sayangnya Edward stable posisi dengan perfect yang dia miliki. Ada dua tim yang berbeda. Karena pasukan dari tim Alter Ego mereka nggak mau kehilangan Yasuke tanpa ada bertukar sama sekali dapatkan Alex. Keluar menuju ke arah turret. Dino kan seven body. Mencoba untuk bertahan. Hingga suatu dan dia bukan kembali lagi hari ke lane out dan Nino gak ada jalan untuk pulang. Karena flicker yang dia berikan. Ini benar-benar telah diberikan untuk first blood pertama. Nino? Tapi Nino memberikan waktu yang sangat panjang untuk Yasuke bisa mendapatkan purple buff. Oke, Nino 20 detik sendiri tadi sepertinya bertahan deh ya. Dan itu pun memberikan space buat rekan-rekannya yang lain. Iya. Untuk bisa mendapatkan seperti ini. Purple buff-nya diambil, ada waktu yang terbuang tadi di bagian bawah. Ada tadi kita lihat Cristiano Alex juga ya. Waduh, digocek ya. Boleh banget Tapi loh tadi gocekannya. Purple Buff masih aman Pak di domain di Demon Kite juga. Bahkan Berhasil. Yazuki tadi bagus banget loh. Iya, in and out-nya dan ya lincah ya secara mekanik gak perlu ditanya lagi. Tapi ini dia Pradua di area turtle yang akan kita lihat. Oh my god, tapi target utama menuju ke arah Yasuke gagal. Latihan cukup tinggi, Professor terlalu sakit dari Edward. Bahkan Nino di depan sana mencoba untuk menghukum para pasukan Aurora untuk bergerak belakang. Nino. Venom Effect, peluang damage. Tebakan di depan sana, Nino hampir saja bisa mendapatkan Edward. Sayang sekali, tsunami seram tanpa ada following mati. MS ini akan menambah skor menutup para pasukan tim Alter Ego. Mencoba untuk pertukaran lainnya. Belum ada yang bisa ditukar. No objective netral. One by one situation. Kayaknya nggak baik untuk saat ini. Yap. Ya karena tadi telah terjadi sebuah kayak, apa ya? Mereka masuk, tahu-tahu mereka berpisah dengan cukup cepat juga. Follow up damage-nya udah nggak ada lagi, source skill-nya udah pada keluar juga. Ujung-ujungnya pemain Aurora yang emang mencoba untuk bisa maksain balik nih.
follow up damage-nya ataupun dari continuous fight-nya jauh lebih ke Aurora. Iya, karena memang early-nya kuat banget ya. Secara damage deal juga untuk dari Alter Ego masih cukup minim. Yap. Sehingga untuk Arti juga belum join. iya, plus juga tadi Nino tipikal ya, Povius. Bisa dikatakan ya one way ticket, kalau nggak ada flicker dia bakal metode bertahan adalah yang menyerang aja. Itu typically dari Povius yang dari tadi kita lihat beli waktu, pasang badan di depan, ganggu, emang targeting menuju ke arah Edwardnya juga. Tapi sementara itu di arah bottom lane nih, sudah mulai terjadi keramaian. Edward bakal coba ditangkap dengan Tsunami Slam. Surprise instant damage. Membuat Edward tenggelam, tapi Arfi di arah top lane masih bertahan tanpa adanya damage tambahan. Arfi. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh Demon Knight. Flicker from defensive di sandwich. Depangan Arfi harus dimakan. Pertukaran yang tidak cukup adil sebenarnya antara EX mid laner dan juga God laner. Tapi it is what it is. Yap, strategi yang sama terlihat di dalam tempat yang berbeda ya. Di menit yang sama pula gitu loh. Antara dari masing-masing dari XP laner ataupun dari God laner mereka. Pertukaran yang begitu mengerikan tadi terlihat. Karena apa? Karena di bagian bawah tadi emang harusnya seperti itu kan. Mereka hajar, mereka ambil dengan 4 orang sekaligus nggak masalah. Tapi setidaknya mereka bisa dapat satu pick up cepat. Yap. Karena sekalinya ada continuous damage, ngeri. Sekalinya ada continuous fight yang ngeri banget mereka masih di awal-awal kayak begini. Jadi dihindari dulu kan? Dihindarin dulu Iya, aja. tapi Auroranya juga mirror Pak, jadinya Nah itu equal dia, lagi. Auroranya juga melakukan hal yang sama. Sementara Aurora kalau untuk continuous damage ataupun dari continuous fight-nya mereka enak banget. Vader straight ke arah belakang. Target utama mereka mencoba untuk mengusir para pasukan Aurora. Sedangkan Aurora sebaliknya memukul mundur tim Alter Ego tanpa adanya kontes. Terlalu sakit di arah top lane. One by one situation Arvi dan juga Doming kayaknya masih tidak bisa diuntungkan untuk Arvi sampai saat ini. Ini Domeng udah menang level juga ya dari sisi lagi. Iya. Ya pastinya juga kebus banget kan dari objektif yang dimenangin. Ya walaupun sebenarnya dari segi gold gap-nya gak jauh. Aleknya kalau di commit ini berbahaya. Langsung Tsunami Slam! Damage dari turret membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka bisa mendapatkan Freddy dan Demon Knight. Di kuartal belakang Nino mencoba untuk menutup jalan para pasukan Demon Knight. Kehalang. 2 poin kill akan didapatkan dengan menyelek juga menjadi korban jiwa. Tapi Yasuke mencoba untuk sneaky ke arah belakang. Gagal mendapatkan 1 poin kill. Tapi it's okay. The best yang bisa dilakukan Alter Ego. Aurora dengan awareness-nya membuat tim Alter Ego nggak bisa dapetin lebih dari 2 poin kill. Yap, tapi bagusnya adalah tadi walaupun itu menjadi sebuah hal yang mungkin terlihat dipaksakan ya. Yap. Hijume aja tadi positioningnya deket banget loh. Dia belum siap Domeng? juga loh tadi tapi Bakal coba digocek Domeng dan itu lihat ketenangan Yasuke menghindari ngedot Saman Force dan bakal lihat ramai untuk karnival kita. Buset. Wow, halo karnival. Wow. Gila ini ya. karnival segede itu penuh. Real. Buset. Wah, Stadion Madia, mana tepuk tangan di Stadion Madia? Wah, sampai sini, sampai sini. Bukan yang tadi tidur gak mau kalah lah. Di dalam lihat di sini. Gak bisa nih, kita yang di tenis indoor juga nih. Iya. Tapi ya memang secara level tadi kita lihat juga ya perbedaan antara Domeng dan juga Arvi. Yap. Ya kita lihat itemnya juga ini udah kerasa berbeda. Domeng udah selesai dengan Sarliumnya juga. Arvi minimal ya butuh 3 item dulu lah. Untuk bisa bantu nantinya dari segi tim Dia fight punya dan lebih DHE sama Golden Staff aja maksimal. sebenarnya udah enak kan. Tapi ketemunya Demon Knight di depan. Iya, setidaknya itu udah bisa lah jadi modal awal. Bisa. Kalau emang mau adu nasib, pakai item tersebut di awal-awal nggak masalah dulu nih. Masih bisa lah. Bisa. Cuman. Tapi kalau cuma modal DHS, wah ITR-nya harus Domeng, lebih kuat Domeng. tuh. Oh, bakal langsung ada Domeng menghindari blazing dari Arvi mencoba mendapatkan 1 poin kill revive. Gak bisa mempertahankan Domeng dari bottom lane. Barter menuju ke arah apakah semua jawaban? Karena respon yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka memilih mendapatkan poin kill dari Gold Laner. Karena Gold Laner yang didapatkan dari Turtle juga akan jadi sia-sia. Yes. Yap, bye-bye Domeng. Bye-bye. Bye-bye Domeng. Ya dan trade menuju ke arah Perfect Turtle yang didapetin sama Demon Knight juga belum menjadi sebuah jawaban pasti. Yap. Karena Alter Ego Esports lihat bawahnya juga udah dipegang sama Arvi dan ini bakal jadi jaminan late game nantinya Pak. Yap, Domeng harus merasakan bagaimana basis 06 petang tadi tuh ya. Langsung Kenapa ngikatin nama- SD apa nonton petang Pak? Jangan dibawa-bawa yang itu. Emang ada ya SD 06? Ada ya? Nah, bercanda terus sih. Tapi ya dengan Alter ini dari kita ngeliat ya Alter Ego Esports mereka juga ternyata nggak mau kalah untuk bisa melakukan trade demi trade yang mereka lakukan juga. Dari tadi goldnya back and forth. Yap. Di Aurora pun tadi Domeng! Kali ini tidak bisa melakukan cover Demon Cat tanpa following up damage dan Heidume ini zoning up terlalu jauh. 3 pemain dari tim Aurora fokus ke arah Heidume. Dapatkan pressure membuat Arvi tenggelam di depan sana. Dino versus everybody gak mungkin cukup. Dua Yasuki mencoba untuk buy time semaksimal mungkin. Tidak ada yang bisa didapatkan. Dino! Preman suka bumi! Mencoba untuk bertahan tapi tetap
harus ter-take down. Mirroring mencoba untuk menukar semua yang dimiliki dari tim Aurora. Nampaknya gagal karena purple buff dari tim Alterigo juga dicolong. Oke, sebuah pemikiran West juga terlihat dari Yazuke. Kayaknya ini udah nggak bisa lagi dibantu oleh Yazuke, ya udah. Mungkin dia berpikir ada dia visioner, ada purple buff yang mungkin akan diambil tempatnya, udah nggak apa-apa, kita tukar aja. Dia ngambil lagi karena mau nggak mau ini adalah pilihan terbaik dari yang terburuk kan. Daripada dia ikut join juga ke dalam pertempuran, dianya juga bakal hilang terus nggak dapetin apa-apa, ya udah. Iya. Ambil purple buff-nya aja. Dengan kabur dapat yang lain, bukan purple buff doang. Tadi dia juga dapetin beberapa farming lagi ya di arah top lane-nya juga. Sembari menunggu nantinya Lord yang akan muncul. Sementara ini Aurora Gaming yang mereka komit banget. Tadi ada celah Hijume-nya kelihatan lagi. Langsung keluar Spade ke arah belakang dan target utama dari Hijume. Wah. Wah ini bahaya banget sih. Hijume udah mulai harus bermain di rumput sih. Iya, tadi aja dia di belakang kan, di dekat purple buff. Tapi celahnya kelihatan, semuanya langsung ngeganyang ke arah Hijume, Iya, Pak. tapi kan sekarang Glorious Runway udah keluar. Berarti satu-satunya yang emang bisa menabrak secara langsung, secara instan ke belakang. Ya cuma si Edward lagi nih. Iya, si Edward ini ya. Si Edward yang tabiannya udah nggak bener nih main tabrak-tabrak aja nih. Temannya si pagu-pagu deh. Masih ya, ini bakal jadi bahaya sih. Ini positioning dari Hijume tentunya. Karena yang nabrak bukan cuma satu sih. Iya. Banyak kan, tapi ini bakal dikontes kah? Oke, Konsil udah dimainkan oleh Alex. Coba untuk menangkap di mana Demon Cat berada. Bahkan coba dihajar, tapi tampaknya di cancel. Cross Path yang udah ke belakang. Damage terlalu besar, berhasil dapat ke lane. Udah banget kehilangan Hijume. Menjadi petaka untuk mendapatkan Alter Ego. Tidak ada damage tambahan, tidak bisa menutup damage, tidak bisa mukul ke arah belakang. Bahkan Aurora yang mendapatkan keuntungan berlebih. Hingga 3 poin kill di depan mata. Dan Yue aktif dengan Skypissernya. Wah, ini kayaknya udah mulai harus bisa dipaksa nggak sih Aurora main assassin aja, main fighter jungler aja. Ya atau mungkin mereka juga harus memaksakan dirinya untuk menahan dulu nih dari Alter Ego. Karena sambil nunggu RV juga. Karena dari tadi ujung-ujungnya apa yang mereka lakukan jadinya separuh kelihatannya. Setengah banget. Cuman beberapa orang yang emang tadi mencoba untuk bisa ngedapetin ke arah satu player. Tapi sepertinya ini udah nggak sanggup lagi, udah mencar semuanya. Iya, karena dari tadi akhirnya ngalamin... Tapi damage-nya masih belum cukup Iya, gitu. ngalaminnya jadi kerugian terus kan. Mau ngejar damage-nya juga itemnya pasti ketahan banget. Sementara defensif dari Aurora Gaming ya makin tebel gitu. White, Demon Kite, Edward ini bakal jadi PR besar juga. Dan mungkin nantinya yang akan bisa menjadi salah satu jawaban ya Arvi. Tapi ya Arvi... Ya netralisir, bawa ke ini ke late game gitu loh. Oke, Kalau sanggup. Kalau bisa. Mari kita menyaksikan apakah mereka sanggup mempertahankan best turret mereka. Bahkan dengan ada turret yang sudah dipecahkan. Tim Alter Ego mereka masih coba untuk belakang clear. Fokus mencegah backline. Tsunami Flame belum dikeluarkan. Turret sudah hilang, sudah ompong. Tapi selama laning management mereka bisa mainkan. Mereka hanya kehilangan satu turret. Dan kehilangan satu turret dengan inner yang masih ada. Itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Dan Yazuke mencoba maksimal untuk dengan wave managementnya. Ini bagus banget, karena cuma itu yang bisa dilakukan. Iya, mereka juga emang benar-benar harus bisa menahan ini dari Alter Ego. Mereka tahan aja, mereka mungkin hanya akan mengikuti bagaimana kiting yang ataupun serangan-serangan kecil yang dimiliki oleh Aurora. Dan mereka juga harus bisa tarik ulur hal tersebut. Itu dia. Jangan terlalu diladenin juga, karena ujung-ujungnya menit segini ini masih belum bisa nih RV-nya juga. Iya, masih harus agak sedikit sabar pastinya untuk ya nunggu dulu. Tapi masalahnya juga... Ya Aurora nggak tahu, Aurora bakal ngasih itu apa enggak Iya, gitu ini kan. farmingannya juga habis. Iya. Lama banget pasti. Ini berkali-kali lihat, tiba-tiba ada light di situ. Glorious Pathway, bayangkan kalau tim Alter Ego mereka lagi ada team fight di arah top lane. Ini harus awareness tim Alter Ego, mereka udah mulai sadar light bisa ada dimanapun, kapanpun Aurora mau. Menerangi map pastinya ya dari Bro Cahyo ini sendiri. Informasinya banyak banget, apalagi udah nggak ada inner turret juga nih di arah tengah dan juga bottom lane. Sementara dari item build-nya, itu dia Swift Trinity yang udah selesai dari Arvi. Modal yang coba untuk dimaksimalkan kembali oleh Alter Ego akan seperti apa. Karena sebenarnya untuk Yazuke, ini udah jadi juga 2 penet dari Heptasis ditambah Malefic Roar juga dan Blade of Despair bahkan. Tapi dari tadi susah banget mau targeting, mau main tabrak ke belakang tadi pas Aurora lagi mau naik ke arah high ground. Yazuke-nya kan ada di belakang atau di depan sendirian. Gimana mereka nempel semua soalnya Aurora. Ini kayaknya mau, ini kayak WWN udah dilupakan dulu sama RV-nya ya. Karena ini mau Malefic Gun mau jaga jarak lagi aja nih. Harusnya Malefic Gun. Malefic Gun sepertinya kemungkinan besar yang akan digunakan juga oleh RV ini kayak mau Malefic Gun dulu. Jaga jarak dulu dan setidaknya ada penetrasi tambahan lagi. Iya. Untuk emang bisa ngegedor lagi nih bagaimana HP yang panjang-panjang tebel-tebel banget itu. Oke, 3 orang. Setup sudah dilakukan para pasukan dari tim Aurora. Mereka ada Glorious Pathway kembali mencegah Hijume. Tapi blocking damage yang diberikan mencegah Hijume. Bahkan si coba untuk di-cover dengan sangat baik. Edward, preman XP lainnya dari Aurora. Bahkan coba di-cover dengan Alex Rami Slave. Arvi almost take down the press war terlalu sakit. Bahkan tim dari The Alter Ego, mereka harus kehilangan Nino.
Preman EXP Leon Oh, dari Yasuke? Sukabumi dan ternyata tertangkap Yasuke. Lihat tahun yang diberikan oleh Demon Knight membuat Yasuke tertangkap di depan sana. Kehilangan Yasuke, tidak mungkin ada kontes. Wah ini udah susah sih target buat Yep. Yasuke. Mau siapa yang dipegangin? Belakangnya juga udah kena tabrak terus gak? Segan-segan Light ngelihat backliner udah langsung bentangin aja udah Grace Fade away. Yap, ini adalah power play-nya dari Demon Knight sendiri kan dengan hero-hero Iya. tanknya, tank junglernya, dan hari ini juga Fredrin menjadi satu hero yang emang digunakan, berhasil mereka strateginya sejauh ini 7.500 network juga perbedaan, belum lagi tadi attack speed yang dimiliki oleh RP harusnya udah ditekan ya karena Light juga udah punya. Just touch for Yep. Itu udah jawabannya ya, tapi konsil terdengar. Konsul dari Topin, Aduh. sudah mislead, bahkan instant kill. Masih ada satu immortality Oh, no, no. Edward. Gagal didapatkan. Dibalikin? Dibalaskan kembali keadaannya. Dapatkan terpotong dengan ada Yue di depan sana. Pelik for defense Oh. di Jumi. Fokus ke arah base Aurora Gaming. Mereka ingin mendapatkan game dan Blast. Investor Marve. Mengusir mundur Doming. Membuat para pasukan dari tim Altrigo masih bertahan. Menumbangkan lot. Bahkan Tiffet di depan sana. Nino bakal coba disambut dengan damage yang cukup besar dari Arwi. Tampaknya Nino masih bertahan. Arwi. Reman dari Sukabumi harus take-down. Damage burst yang tidak bisa dibendung lagi oleh Nino. Membuat para pasukan dari tim Altrigo. Mereka tersisa berdua. Mencoba melanjutkan flanking. Dan Aurora Philippines menghempaskan Alterico di game yang pertama. Dipecah belah. Alter Ego mereka dipisahin Pak. Yap, ini masih belum cukup bagaimana item-item ataupun dari pola permainan ataupun dari attack yang dimiliki oleh Alter Ego hingga membuat mereka pun harus ditekan di game yang pertama. Aurora, mereka berhasil 1 poin tapi perjalanan masih panjang. Jadi let's go Bude Clara, Om Awan dan juga Kab. Best of 7. Dan game pertama pun diamankan oleh tim Aurora dari Philippines. Alter Ego terlihat sedikit kewalahan dan sulit untuk mengeksekusi plan mereka di game. 3.000 darah Lord itu udah bisa langsung dapat Lordnya Bude. Jadi kombinasi Leomord dan juga Grok ini, mereka emang mau Main untuk early juga. Early banget. Jadi menghadapi Alter Ego, mereka juga mau main agresif dari awal. Betul, tapi jujur jawaban Yuchongnya dari Alter Ego di pick ketiga atas ini juga bagus. Karena kita tahu sendiri, oke mungkin bilangnya, iya bang kuda takut sama naga. Tapi emang itu gambarannya Bude, gampangnya tuh kayak gitu. Karena Kuda emang Black takut Dragon sama naga. formnya, bener, Black Iya. Dragon form ketika Yuchongnya level 4, dia bakal bisa ngezoning si Leomordnya biar nggak ke-turtle. Kita diusir ya. Bisa diusir. Bisa Oke. diusir. Dan ini ada lagi korban yang bisa diusir juga, ada Parsha. Ini bisa diusir dengan Yuchong nanti. Ya, Black Dragon Ball bisa langsung ke arah belakang, apalagi Parsha kita tahu dengan patungnya dia. Dia bakal jadi patung betul, ketika betul, ulti. betul. Ya, cuman ya tetap sih kalau menurutku di sini si Light ini yang memang harus diwaspadai. Karena sekali lagi itu tech charge itu punya heavy area loh, itu gede banget kan Iya. sisinya dia. Dan yang paling menyebalkan adalah efek knock up airborne-nya. Ya, Walaupun mungkin bisa dikurangin ya Bude pakai tough boots, tapi buat sekarang efek knock up airborne itu kalau nubruk tembok itu merecokin banget. ya dan itu gede banget buat area Nah, sisinya itu dia. Oke. Tapi kalau ngebahas tentang ya kesulitan awal yang sudah akan diberikan oleh tim Aurora, Alter Ego udah sadar betul pastinya ngelepas Grok. Apa nih yang akan dipersiapkan oleh Alter Ego di game kedua? Wah, kalau udah ngejawab Grok kayak begini sih, kayaknya harus bawain hero yang bener-bener. Yang pertama Bude, gold lanernya emang bener-bener bisa ngejawab Grok dulu. Heeh. Mungkin kayak kalau ada beberapa Apa tuh? pertimbangan untuk ambil kayak carry gitu boleh banget, karena buat makan depan. Dan sekali lagi berarti Alter Ego nggak pegang tempo. Ya, tapi kalau mereka pakai carry itu ada Grok. Mohon maaf, pasti bakal ditabrak terus-terusan juga. Pasti, Nggak punya Dan, escape. benar, Iya. dan memang Purify mungkin bisa menyelamatkan ya. Betul. Tapi dengan waktu yang singkat akan bisa dikejar. Masalahnya di sana. Ini Ada Leomord. Parsha juga. Bener, ada Leomord Parsha juga. Oke, jadi Purify Ya, bisa tapi kayaknya wajib juga sih buat dibawakan. Iya, Ya, selama mereka punya marksman atau selama pakai marksman itu bisa ngedash. itu dia. berarti harus ada hero-hero yang bisa untuk sustain, Yap. ditambah lagi atau mungkin dengan escape ability. Setuju Bre, Tapi butuh hero yang tidak mengganggu untuk lini belakangnya. Kalau emang RP dipaksa marksman. oh well, dan kombinasi hero-hero yang di-ban oleh tim Aurora, Queen, Esmeralda,
Ya ini Kayak hero yang emang lompat-lompat dan Iya. bisa bertahan. ya dan Royal pun mereka kayak oke mau main marksman boleh sekarang ngambil aja marksmannya. Iya. Kayak mereka ready banget kalau memang lawannya Depannya udah oke. ya pengen marksman. Karena mereka kayak nantang memang kayak mereka pengen biar Alter Ego pakai marksman. Monggo, Dengan draft gitu. 3 mereka seperti ini. Iya diadu Bude. Kayak Iya. sama-sama pakai marksman, sama-sama main late game. Cuma bedanya dengan 3 pick atas dari Aurora, emang mereka udah mempersiapkan diri dengan objektif fight yang kuat banget. Oke. Dan itu dia harinya di band. Mungkin melihat perform dari game yang pertama juga. Tapi sekarang kalau memang mau ngambil Cloud nih. Kayaknya Cloud Om bisa. Cloud bisa untuk Aurora. Iya ya, semenjak tidak ada Guinevere dan juga Yuchong combo Guinevere-nya nggak jalan ya. Iya. Karena combo knock up airborne Yuchong sama Guinevere instan. Instan banget Bude dan gampang banget buat dipunish. Oke, Oke. tapi ya tergantung dari domainnya kan. Tapi Cloud-nya dikasih. Aku kira kayak domain punya pemikiran, oke kita main yang lebih santai aja ya. Enggak. Main fighter, enggak ternyata. Diambil Cloud-nya jadi pilihan untuk Alter Ego, dipaksa main. Ya kalau mau marksman langsung ditabrak kuda. Mau main fighter takutnya damage-nya nanti gak cukup. Jadi Serba salah. Serba salah, ini tergantung dari jungle-nya AE. Mau Yi Sanshin kah? Wah kalau Yishanshin sih berarti harus ada hero Golden yang kuat banget. Fighter, lini depan. Mungkin kalau biasku akan bilang Ruby. Karena itu memberikan efek mini stun. Tapi ternyata Granger. mereka tertuju ke Granger. Berarti mereka butuh badan sekali lagi. Untuk Oh, iya. Alter Ego. Tapi enggak ternyata. Mereka mau bermain dengan tempo yang seimbang. Mereka nggak mau kalah di objektif turtle-nya. pick kali ketiga untuk Suyo, tapi 2 kali di pick 100% win rate. Apakah memang ini jadi satu hero kuncian dari Alter Ego untuk melawan Aurora? Bisa jadi untuk Suyo-nya karena Suyo punya Blade Surge yang bisa masuk fight dengan cepat, bisa keluar dengan cepat juga. Dan level 3 kan sudah mulai aktif nih. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan apa yang bakal dibawakan dengan Aurora. Jadi mereka akan main fight-nya 4-2 marksman-nya. Ini akan duel 1v1 terus-terusan. Oke, dengan line up seperti ini, kira-kira nih plan untuk Alter Ego bisa untuk dapetin game kedua apa? Lain Alter Ego jelas. Wah ini Granger-nya akan menjadi top 1 habis buat Alter Ego. Jangankan. Ora. Sora udah ada di last pick, bukan di priority. Menjadi pick seperti apa ini? Ini pick yang sangat-sangat ideal Bude, karena gak ada Valentina sebagai lawan matchup-nya. Dan Soranya juga bisa nge-trigger banyak banget spell, karena ada Grok. Jadi kalaupun ada Purify-nya akan dipaksa untuk dipakai. Bagaimana dengan drop game kedua? Agak sedikit punya resiko. Yap, Dari resiko. Alter Ego. Betul. Alter Ego punya resiko. Kalau dari Aurora? Aurora mereka sangat stabil sekali dan mereka tinggal main sesuai dengan draft mereka sekarang. Fokus ke heavy crowd control yang mereka dapatkan. Well. Kedua tim telah bersiap dengan hero mereka jadi caster. Bersiaplah untuk masuk game kedua. Thank you Budi Clara Monster. Om Wawan dan juga Profesor KB. Tenang. Baru satu game kita lalui, masih panjang untuk hari ini. Malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kita. So mari kita menyaksikan untuk game yang kedua. Mampukah Alter Ego menyamakan keadaan? Atau bahkan Aurora akan memimpin dengan 2 poin. So, dari Tidor Senayan mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat untuk tim tuan rumah yang sedang bertanding kali ini. Aul, Papulung, are you ready? Ready. Let's go. Let's go. Dan ya melihat Grok yang sudah menjalankan job desk utamanya juga untuk langsung ngambil tembok, mematahkan dari segi pertemuan wave minion di area tengah, itu agak buat akhirnya dari Alter Ego harus agak sedikit lebih maju ya, walaupun secara power clear lumayan cepat ya dibantu dengan adanya Chow. Yap, sementara dari Suyo sendiri ya, aktifnya di level 3 ini yang mungkin akan ngedompleng banget di awal. Dan ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang mereka planin juga. Ya, dan sebenarnya ya kalau ngelihat dari Grok yang udah langsung ambil skill 2 kayak gini, ini bisa langsung ditabrak aja nggak sih? Kan belum ada Mighty Swing. Gak akan ada efek knockback nih. Sementara kalau dari masing-masing dari Godlaner sendiri ya, ini udah balik lagi nih Ul, Ya. konvensional. Dan akhirnya Granger muncul lagi ya. Yep. Oke, dan ini agak sedikit berbeda untuk domainnya. Yang biasanya kita ngeliat ada Cloud mau agresif dengan adanya Master Assassin, ini lebih ke Tenacity juga. Lebih mencari lagi bagaimana sustainability dari seorang Cloud ini dengan Emblem Fighter-nya. Tengah sendiri masih cukup santai, turun banget temponya. Terasa ya, tegangnya terasa ya. Ini antara emang tegang banget, apa emang mereka menurunkan temponya? Harusnya menurunkan tempo sih, kalau ngeliat dari keduanya kan sama-sama agresif, terutama untuk Alter Ego ya. Agresif early yang biasanya mereka dapetin juga, main tabrak-tabrak aja. Dan sejauh ini agak sedikit ketahan, kita belum ngelihat tabrakan tersebut semenjak memang gold lanernya juga kan lebih ke sabar dulu, farming dulu. Biasanya kan kalau misalkan udah bawa-bawa fighter nih,
udah ikut fight juga nih di turtle. Yang pertama, zoning out lah dilakukan oleh Yuzong. Wah, gila di zoningan sampai terlalu jauh. Dan dapetin Turtle Edward, masuk terlalu dalam. Ini akan adalah kesempatan untuk bermasukkan dari tim Alter Ego melakukan punishment terhadap seorang Edward. Satu momen kill gagal didapatkan karena flicker for defensive. Edward hampir dipunish. Dan adanya Yue di sana dengan Feather Strike hanya untuk menetralisir. Sayangnya, tadi tetap para pasukan dari Alter Ego, mereka nggak gentar dengan takut sama Yue. Ini Sora jatuhnya Soramat ini, selamat deh jadinya tadi tuh ya. Ya, Dikit lagi, dikit lagi di flicker. Dikit lagi, cuman gocekan balik lagi. Balik lagi mundur, tapi ya setidaknya untuk sekarang Alter Ego mereka dapetin turtle yang pertama. Bisa jadi modal banget nih untuk bagaimana penggunaan fighter jungler untuk secure objektif. Dan bahkan nggak berhenti sampai situ karena upaya pencurian menuju ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Demon Kite. Ini udah mulai dilakukan juga. Sementara Light ya, belum level 4 dia nggak akan bisa tabrakin dengan ada Tectonic Charge untuk bisa buat momentum. Cuman setidaknya ada tempo ataupun dari permainan dari Light sendiri emang benar-benar ditahan ya. Coba lihat dari tadi tuh. Tipis aja. Hampir aja Nino kena ganking nampaknya Lung di bottom lane. Aman ya. Tipis aja tadi tuh. Karena kan sejauh ini juga pergerakan dari Light sendiri emang ditahan di dalam area defensifnya doang Ul. Belum bisa nyebrang-nyebrang banget. Tadi baru masuk air sekali tuh karya Turtle. Iya. Ngechip ya. Iya ya. Ternyata bisa ditabrak juga kan. Oke, ini dia untuk early-nya yang masih kita lihat. Betul, Tectonic Charge! Surprise dari Hijumi. Crimson Bacon memang sudah pop-up. Tapi nampaknya permasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka mungkin memancing trigger yang dimiliki dari flicker Hijumi. Tapi Hijuminya ini masih terlalu keras kalau kita bisa bilang. Ya dia flicker juga kan dan sama-sama ya ada trigger flicker juga untuk Light-nya. Sementara Arvi yang biasanya kita lihat Hunter Strike-nya dijadiin dulu tapi ini lebih ke cari lagi bagaimana bisa memainkan point kill dengan langsung membuat ke arah Sky Piercer setelah Fury Hammer. Yap. Walaupun biasanya kita lihat kan dari Granger, ya Hunter Strike dulu, sepatu Jadi, tuh, ntar lah sepatu. Gue udah punya bawaan sepatu sendiri kok. Bener. Iya kan, baru Sky Pierce dilanjutin lagi. Serang Nino dia juga Edward. Ya sampai besok gak bakal kelar sih. Benar, tapi ini bakal adu zoning sih. Tentunya dari Light dan juga Nino akan seperti apa lagi karena terlalu udah dipegang sama AE. Kalau ngomongin power zoning ini Nino punya power yang sangat kuat. Edward di depan sana berhasil mendapatkan dua momentum. Flicker tidak dibelikan dari Hijumi tapi blasting dari Bang Doming. Memporak-porandakan kabar pasukan dari tim Alter Ego. Bahkan mereka harus kehilangan Yasuke bersama dengan Nino. Hijumi, Yasuke, Nino. Dan Yasuke udah paling penting di saat adu Turtle dia udah nggak bisa berbuat banyak. Dia sudah di dalam sana Ul. Iya itu berat banget sih gimana caranya untuk ngebalikin keadaannya juga. Di burst dengan adanya attack speed yang tinggi dari Domain Kite plus akhirnya Turtle-nya didapetin sama Demon Kite. Dan ini ngebuat dari Aurora Gaming unggul lumayan banyak lah tanpa pertukaran. Ya mereka tadi jauh lebih cepat untuk bisa memberikan zoning yang begitu baik ya. Dan sekarang Stormbane belum dikeluarkan. Dari bottom lane, lihat Nino mencoba untuk bertahan tapi tidak ada Black Dragon transform. Bahkan di depan ada Stormbane meninju Nino dan langsung diratakan sama tanah. Aurora Gaming Philippines bakal coba di pick out satu point kill dengan adanya Light di depan sana. Way of Dragon all in. Menuju satu buah point kill. Sky Piercer aktif. Apakah ini pertanda Arvi akan membalikan kembali keadaan? yap. Oke, Alter Ego, fokus. Ingat mereka beberapa kali pernah ada dalam keadaan seperti ini, mereka tertinggal terus. Tapi one moment mereka mulai kebalikin. Gak apa-apa, Ya, relax sih. relax dulu, Kalau kata Nino, sabar. tenangin dulu, santai dulu. Santai dulu ya. Kayak tadi udah mulai bisa nyari-nyari trade kan. Tadi dari awal agak sedikit susah. Seenggaknya ada satu poin kill lagi yang bisa diciptain. Dan terutama yang nge-kill ini adalah Arvi. Lethality Stack ini yang akan menjadi modal lagi nantinya sebagai eksekutor dari Alter Ego. Dan kali ini dari Aurora juga udah mulai nurunin dari segi temponya. Mereka nggak mau terlalu barbar. Mereka bakal coba untuk cari momentum karena Lightnya lihat membuka vision dengan cukup enak. Ya. Dia nguasain banget area rivernya. Cuman Ngebuat dari kan Alex terbatas. sementara itu, itu yang... Oh, wah. surprise! Happy birthday Arvi! Tindakan yang sangat mengerikan, gerakan tiba-tiba gerakan tambahan Nino mencoba untuk membalikkan kembali keadaan dengan Doming di depan sana yang ter-take down. Langsung ada satu Barpia, dan Demon Kite berhasil membuat Nino ter-take down di arah top lane. Sedangkan itu mampukah pertukaran dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. 1.700 gold masih bisa mereka kejar. Kalau dia dapetin Turtle, kalau mereka bisa tukar dengan ada turret dari bottom lane. Tapi sayangnya purple-nya open banget. Oke. Itu tadi, melanjutkan apa yang tadi ingin kita sebutkan ya. Yang ingin kita jauhin banget itu adalah tempo permainan dari regional Oh no, Philippines. one by one situation, itu Oh, Terflicker Flopper! Wow! Berhasil dapat satu kill, ditukar dengan adanya Zeta dan Zona, tetapi dapat
Arfi. Gak ada jalan untuk pulang. Nowhere to run. Arfi harus hilang para pasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan 2 orang yang penting sekaligus. Nino mencoba terbalik ke kanan. Dan blessing juga from Dominic Kise. Membuat para pasukan dari tim Alterigo. Walaupun jatuh sekalipun harus hilang di telan bumi. Alek, seseorang yang bisa mempertahankan diri dan Yasuke udah gak bisa berbuat banyak. Double kill, bahkan menjadi poin kill yang ketiga didapatkan kalau mereka masih terus memaksa. Agresivitas yang dimiliki dari tim Alterigo ditekuk, diredam oleh Aurora Philippines. Yap, ini yang begitu berbahaya, ini yang kita sebutkan. Jangan sampai masuk ke dalam tempo permainan dari regional Filipina. Apabila masuk ya ini adalah contoh nyata yang gak banyak tim bisa selamat Ul. Iya, dihipnotis semuanya. Benar-benar ini tinggal dihipnotis karena dari tadi ini benar-benar semua agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego itu ditekan. Itu dihabisin, itu dihilangin, itu dibungkam habis. Iya, nggak diladenin bahkan juga kan. Plus satu persatu tadi dia absen gak sih? Di Jumanya dikejar-kejar, Arvinya juga yang mau balikin Dan damage beberapa ternyata kali Mighty ketangkep. Swing itu ngancurin momentum loh. Buyar ya. Buyar orang mau maju atau kena lagi apa gimana. Aduh. Bahkan tadi dari Nino nyedera Gontel ya kedorong dikit jadi gak kena gitu. Oh, Alek. Gak mungkin sih kalau misalnya Alek maksa dapetin Domeng yang ada Purify doang, Aleknya hilang, Arvinya nggak bisa cover, Arvinya udah nggak punya flicker. Kelar sudah. Kalau bakal ditabrak? fight kembali, Stromby di depan sana, Van Westel tadi dikuatkan, Papil terjadi membuat perpasukan dari tim Alterigo. Mereka mencoba untuk dipukul mundur, mencoba untuk kehilangan satu turret, tapi Alterigo masih kuat dan bertahan. Tapi Nino harus ingat, dengan damage yang diberikan oleh Doming, dia udah menuju ke arah Trinity Swift. Dan hampir saja menuju ke arah Corrosion. Lihat damage yang diberikan dari Yasuke. Steal terhadap Lord pun gak mungkin mampu untuk Alterigo di menit ini. Berat sih buat stealnya, tapi ya ini udah mulai dikuasai perlahan demi perlahan. Gak terlalu barbar, gak terlalu agresif, tapi ya lambat laun ini mematikan untuk Alterigo sendiri. Oke, come on Alter Ego. Dengan 2 Giant yang memang berhasil mereka hancurkan kemarin tapi hari ini. Edward! Dapetin Wah. satu point kill. Membuat Yasuke tersambar petir Heaven Wrath di depan sana. Mencoba dipukul mundur sekalipun nggak mampu. Hijume, itemnya baru punya glowing. Kita lihat damage dari Arfi, memang 3 item tapi Arfi nggak bisa ada di sana. Iya, terlalu banyak sih yang bisa tabrak ke arah Arvinya juga. Siapapun ini bisa. Dan kali ini Outer Middle Turret tabrak. Oh! Tectonic Tag! Light! Wah. Tidak terjadi kita. Wambo Gobo Jobro dari tim Aurora Philippines. Mereka memporak-porandakan Arfi. Bahkan Arfi gak dikasih napas sama sekali sama Nino. Karena mereka sadar 2 orang yang sangat penting. 2 side leader dari Alter Ego tersebut. Kembali Light menciptakan sebuah momen yang begitu baik ya. Sebuah positioning begitu luar biasa. Tidak tertebak, dia masuk mendadak dan impactnya serusak ini loh. Terusak itu karena lihat sekarang inner turret udah mulai dilucuti satu persatu. Feeder Ice Strike. Zoning out saja. Feather Ice Strike yang bisa kita lihat dari tim Aurora Philippines. Ini bukan tentang instant kill. Ini poking damage dan Yue telah menunjukkan permainannya waktu itu melawan Alter Ego juga. Dia bakal bisa terima, ditumbangkan asal tuker dengan Arfi atau Hijume. 1 untuk 1. Mid laner yang cukup bandel. Oke, tenang, reset lagi. Kali ini Aurora Gaming mereka juga tetap ya nggak ngasih kendor, perlahan juga visionnya mereka tetap akan dipegang. Feather Ice Strike lagi-lagi hanya menjadi teror saja untuk bisa memukul mundur Alter Ego. Nino mencoba untuk menuju ke arah backline. Frontman-nya gagal permasukan dari tim Aurora Philippines. Hanya memancing team fight. Dan ketika mereka sadar tidak ada damage dari Arfi, ini tim Aurora makin lebih memaksa. Kalau misalnya kalian sadar, ini yang biasa Alter Ego lakukan kemarin. Tapi kali ini dibalikin keadaannya, Alter Ego yang dicekik gak dikasih nafas sama sekali. Yap, bahkan kalau emang mau head to head antara volume dari tim fightnya sendiri ya. Antara apa yang dilakukan oleh Alter Ego kepada tim lain dan yang dilakukan dari Aurora sekarang ke Alter Ego, itu jauh banget Ji. Cuman penekanannya ataupun yang ditekan dari area objektif ini yang benar-benar habis juga loh. Ini benar-benar pahit banget yang dilakukan oleh Aura Gaming. Iya, dan Alter Ego juga masih belum menemukan jawaban gimana caranya mereka nyari trade. Yasuke bukan tipikal yang bisa move cepet juga untuk bisa jalanin lane jauh kayak tadi kan. Di bawah dia udah berusaha sendiri. Tapi yang lainnya juga nggak bisa bergerak lebih banyak lagi. Dan itu masih belum cukup pastinya untuk Alter Ego bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Karena Aurora Gaming ya mereka bisa aja ada dimanapun. Itu yang ngebuat dari Alter Ego juga harus lebih aware lagi dengan adanya positioning dari Light.
Flicker, Tectonic Charge selalu sekarang ready. Oh, Lord sudah ready. Kita biasa melihat trio mid yang bersinar. Tapi Aurora Philippines ini berbeda. Mereka antara roamer, mid lane, dan juga EXP. Bahkan Alec di sana Flicker for defensif. Maka coba ditutup jalannya oleh serang Light. Satu point kill didapatkan. Cover dari Sonata nggak mampu untuk membuat tim Aurora mundur. 7.000 gold difference. Sekarang problemnya dari Alter Ego mereka nggak punya high ground pasti. Ini ya. Oke. Dan satu tembok terakhir. Ini yang akan menjadi benteng pertahanan mereka dan inilah yang harus dipertahankan habis-habisan 7.000 loh. 7.000 bukan angka yang sedikit dan itu adalah angka yang banyak banget. Cuma setidaknya apabila mereka kembali kita berharap mungkin apapun yang bisa menetralisir itu adalah kembali late game. Oke. Sampai ke late game apakah sampai ya itu yang kita belum tahu nih. Iya, late game juga kayak agak berat sih bisa di split sama Domain. Ini terlalu banyak gitu loh. PR buat Alter Ego. Karena ada Alter Ego dari tadi juga nggak mencoba untuk menyerang karena mereka kebanyakan ngeladenin doang gitu loh. Serangan dadakan dilakukan oleh Aurora. Menurutku Alter Ego tinggal tenang. Mereka relax dulu. Mereka nyamanin diri mereka. Mereka di grand final. Lupakan segalanya. Tapi kali ini para pasukan dari tim Aurora Philippines. Mereka memaksa menabrak ke arah bottom lane. Top lane-nya dibiarkan begitu saja dengan damage dari Doming. Yang terlalu sakit dan bahkan ngelihat Rose Gold di depan sana. Untuk mendapatkan Demon Kite. Ini perbandingannya bisa 1 tukar 2 atau 3 orang. Wah, ini advantage mereka ada di upper bracket tentunya ya. Mereka ada break 2 hari juga. Plus ya kemarin seharian Alter Ego menjalani total 9 game berarti kan. Yep. Udah Oke, banyak lihat. yang dibaca. Light Council di kanan langsung ada build dari Demon Kite. Langsung ada sosok Edward di depan sana mengganggu para pasukan. Light menggantarkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk melakukan satu point kill. Alec yang menjadi korban jiwa. BC terbuka sangat besar. Winter Guard dan Demon Kite. Parisi coba untuk bertahan di depan sana. Edward bakal menjadi point kill tambahan. Tapi nampaknya Harvey gak punya kesempatan untuk bisa bertahan. Dan Sonata dikeluarkan. Tapi damage-nya masih belum cukup. Bahkan pedal listring hampir membuat hidup mental sokor. Dan bahkan base-nya menjadi fokus utama dari para pasukan Aurora. Mereka bergerak ke belakang. Dan Alter Ego masih bertahan. Oke, Alter Ego masih bertahan. Alter Ego belum tumbang. Alter Ego masih bisa kebalikin apapun itu. Ya setidaknya mereka masih bisa bertahan. Walaupun HP base-nya juga udah sangat-sangat low. Upaya naik ke arah high ground dari Aurora Gaming masih belum maksimal. Tapi yang akan jadi berbahaya adalah next objective. Lord kalau misalkan memang bisa didapetin sama Aurora. Tapi kalau Alter Ego paksa team fight dan mereka bisa menangin team fight itu akan jauh lebih bisa mendapatkan nafas tambahan. Tapi pertanyaannya adalah dengan perbedaan di angka yang cukup jauh. Apakah ada kesempatan itu untuk bisa di kontes nih Alter Ego? Oke, kontes ya. Kita ngomongin kontes sekarang. Atau menangin team fight? Gimana caranya mereka menangin kontes kalau misalnya mereka nggak dapetin 1 point kill. Dan di sini kunci dari tim Aurora. Mungkin kita sulit untuk dapetin Edward atau Doming. Tapi Yue masih possible untuk dimakan sama Alter Ego. Dan Yue dari tadi positioningnya bagus. Damage dealernya besar. Dan bahkan ngezoning out Alter Ego. Seakan-akan satu tetesnya mengerikan dan membuat tim Alter Ego buyar. Jadi genderang perang buat mundur ya. Yap. Oke. Satu area objektif yang begitu mengerikan lagi dan ini adalah mungkin bisa jadi penentu karena ini adalah prime time banget untuk Aurora. Konsilnya terlihat. Untung Alec masih sabar tapi Hijume. Crimson Bacon mencoba mendangkat Clyde. Tapi target utama dari sosok Soronino menuju ke arah belakang. Yue bakal coba disaling atau blasting Red Winter. Membuat Tommy masih bertahan tapi Yatsuke. The power of retribution dari para pasukan Alter Ego mereka dibungkam. Kehilangan Harvey sebagai damage dealer utama. Tapi Doming kali ini damage basic attack-nya membuat Hijume tidak bisa bertahan. Kali ini, the one of standing, Alec gak bisa membuat Alter Ego bertahan. Aurora berhasil mendapatkan game yang kedua dari sang tuan rumah Alter Ego. Wah, job desk, targeting yang akhirnya ngebuyarin apa yang coba dilakukan oleh Alter Ego. Dipisahin semuanya sama Aurora. Berakhir kali ini, game yang kedua diamankan oleh Aurora kembali. Please, Alter Ego, tunjukkan apapun yang kalian punya. Let's go, Bude. Ini dari tahun ke tahun, dari M-Series yang ke... 5. Kita ke berapa? Sekarang ke-7. Iya ke-7. Dari yang kelima Iya. Bude, kita diwakilkan oleh Onyx ID. Yang ke-6 kita diwakilkan oleh Tim tim Liquid. Liquid ID. Dan
Masa iya sih runner up lagi? Iya, Enggak, jangan. enggak. Bisa, nggak bisa. Jadi bisa. grand finalis doang masa? Bisa menang, ayo Bisa. semangat dulu. Hoki. Hoki kok bisa menang. Ayo, Oke, Bude. bersama-sama mari kita sorak-soraikan Alter Ego Hoki. Hoki. Yuk. Hoki. Bude. Hoki Bude. Tapi broken balls lagi nih. Eh, PP3. balik lagi Bude dengan adanya pemilihan dari Benning sih menurut aku yang paling utama. Tapi Wow. Alter Ego. Mereka memiliki pendekatan yang berbeda di game yang ketiga, sangat berbeda. Oke. Band yang mereka lakukan dan bener-bener mereka ngelepasin semua tank jungler milik tim Aurora, Wow. milik Saver. Demon Kite. Saver benar-benar mencoba untuk memberikan satu hero-nya antara Baxia dan juga mungkin Fredrin. Yep. Sehingga nanti karena dengan ada band dari Valentina mereka harus memilih di antara Grok atau Sora Nah, itu yang dia. akan dibawakan. Karena ini lumayan bebas Om untuk game di sini, lumayan free lah untuk dua hero itu. Ya, tapi Leomord seharusnya bakal dibarengkan Aurora ya sekarang ya. Kalau besar. mereka mau aman. Oh, tapi Fanny respect. Oh, respect Yasuke Oke, berarti. mereka respect ternyata Yasuke, alright. Ya, kita tahu gameplay Yasuke kemarin. First pick langsung Set. ke Grok. Oh, Ini dia Bude, karena ditawarin, kamu mau apa nih dengan adanya band Valentina? Apakah nanti akan ada band Sora? Ya udah pasti nanti bakal enak banget buat Alter Ego langsung nge-pick Groknya dengan bebas. Tapi Aurora masih mau trade-nya. Dia tetap mau Sora juga Bude. Yap. Iya, pilihan banyak sekarang Banyak Sangat. banget. dengan Banyak band sekali. seperti ini. sangat banyak. Mau main tank bisa, mau main fighter Leomord juga bisa. Karena Leomordnya kalau nggak diambil, dipegang dengan Alter Ego. Wah, itu akan jauh lebih sakit ya untuk Aurora. Ya beda Oh. lagi sekarang, oke. Enggak, mereka emang pengen ngasih option juga buat Alter Ego-nya Om. Biar Auroranya pick ketiga Monggo. itu react aja. Iya, monggo mau main apa. Oh. Aku pick 3, Baxia atau Fredrin Tapi gitu. ketika picknya Granger di awal seperti ini, apakah mereka merasa cukup aman dengan dua hero ini? Ya, karena kan satu marksman sudah dibentuk Cloud ya. Heeh. Jadi yang available yang lainnya ya Ranger. Karena Harit Cloud itu kayak dua marksman yang paling available sekarang. Ya dan Ya. yang buat ngejawab Granger juga kan ada Harit Cloud itu yang udah ditutup. Jadi mau nggak mau gold lanernya bakal lari mungkin Bude. Ya antara Cici juga salah satunya. Yap, Cici Tapi- bisa. Tengok dengan langsung pick Jumeng dengan Yves-nya yang comeback di game yang ketiga. Iya. Angin segar sih, kayaknya mereka bakal back on track ya dengan menggunakan fighter-fighternya. Jadi kayaknya mereka bakal mencoba dengan metode yang seperti biasa, yaitu adalah hero-hero melee, hero-hero yang berjarak dekat. Dan itu akan dimaksimalkan sekali di game ketiga ini, apalagi dengan adanya pick Cici. Harusnya Aurora bakal mikir Bude, ini kalau bawa tank, udah pasti Sakit. dilemparin yoyo terus, sakit soal damage-nya kalau ke tank. Oke, siapapun yang berani maju otomatis dengan adanya Cici bisa dihadang. Nah, Bisa. Cici paling banget. suka dengan happy dengan hero yang tebel-tebel. Sangat happy banget. sekali, betul. Karena Yoyo Blitz biasanya berdasarkan persentase HP ya. Ya. Maka dari itu dilepaskan oleh mereka. Sengaja ternyata ya, ini tujuannya Bude. Dan makanya kan tuh, dia nggak mau buru-buru buat Fredrin dan juga Baxia. Padahal tadi kita udah bilang kan, nggak apa-apa ambil Granger dan juga Cusinya dulu. Karena pick ketiga pasti tank jungle, tiba-tiba dijawab dengan Cici, wah bentar, tar dulu, nggak bisa nih Bude. Ya, ditahan Karena kalau ya. misalkan bawa tank jungle, Aurora pasti ente banget nanti di turtle satunya. Jadi Ya. dengan masih menyimpan jungler Disimpan. mereka di sini menjawab dengan Chow, Alter Ego makin banyak pikiran nih. Kalau aku malah mikir Alter Ego harusnya bakal ngebandnya ke arah dari Leomord. Karena Leomord Chow ini akan sangat rusuh sekali awalnya. Divingnya juga sangat mematikan sekali dan dengan adanya Cici Bude, dia nanti baru online tuh di mid game, late gamenya baru berasa dan bisa ganggu ke Leomord. Untuk menahan early mungkin di sini Alter Ego punya jawaban dengan adanya Grok. Bukankah Iya. ini adalah satu kuncian penting, Alep dengan Groknya. Itu dia. Dia akan bermain dengan minion equilibrium yang sama dilakukan dengan Bro Cahyo atau Light. Tapi di satu sisi Bude ini dia hero yang tadi ditawarin ternyata nggak mau Aurora nggak mau Nggak usah, dijebak. nggak usah, ya, nggak usah. Takutnya kejebak nih, ada Jangan. apa nih Iya. gitu. Tadi jadi MVP pula. Bener, takutnya kan Izin. pede ternyata dijebak. Oke. Ya. Kayaknya aku ngerasa dua pick terakhirnya bakal bener-bener matiin Sora soalnya. Bisa Ya. jadi. Tapi kalau takutnya memang di sini jungle-nya bakal disimpan sampai yang paling terakhir ya. Buat ini Aurora. Karena keuntungan second pick-nya. ya karena mereka melihat Alter Ego kalau mereka kembali ngambil dua fighter, Be, ada satu opsi fighter juga yang bisa melawan semuanya. Xbox. Ya, Xbox. Dan Xbox itu juga bagus dibawakan dengan si Demon Kite. Ya, buat ngejawab Cici juga ya. Iya. Karena di sini udah kelihatan banget roamernya adalah Chow. Jadi Chow-nya bakal bermain sama Granger, Bude. Dan nanti kemungkinan besar ya junglernya bakal dipegang jungler-jungler yang individual aja mainnya. Yes, Moralda. Kenalda ya. Berarti ada sinyal nih kalau misalkan Alter Ego akan bermain dengan hero-hero yang akan memberikan efek shield. Ya, tapi sabar dulu nih karena Esmeralda di ban, lapu-lapu bisa dibuka sekarang. Wah, deny gitu ya. Iya, Jatuhnya nggak deny. ambil lapu-lapunya, mereka nyimpan tank jungle yang terakhir buat Aurora akan jauh lebih sulit untuk dibaca. Wah, ini benar-benar kejutan
dari Aurora apalagi nih karena mereka benar-benar libur 2 hari Bude. Yap. Mereka menyimpan stratnya udah pasti lumayan banyak. Dan Yes. mereka juga Oh, masih siapkan Fredrin. untuk membawakan hero-hero nyaman juga, salah satunya Fredrin yang sempat tadi kita mention juga. Dan ini Fredrin tuh suka banget Bude kalau misalkan banyak fighter. Tapi aku bisa bilang Aurora juga pemain berani loh ini. Karena mereka udah ngeliat Cici kan, dan Fredrin lawan Cici seharusnya Fredrin ada di bawah levelnya dari Cici. Iya. Secara hero kita bicara. Rata-rata ya itu Yes. Ngambil kayak tantangan dari Alter Ego. ada Yap. cobaan dicobain. Menerima ya, Gitu, menerima cobaan. Menerima Tapi cobaan. apakah mungkin di sini dari tim Aurora mereka punya dasar kenapa mereka berani? Ya kalau berani udah pasti Bude, mereka udah sampai Ya grand final maksudnya gitu kayak ya. pasti ada alasannya gitu Iya, iya, dengan pasti. hero lain apa ini atau mungkin nanti dengan satu pick terakhir ini. Kayaknya last pick-nya bisa ke Arlot juga Bude, karena kita udah sering lihat ya Arlot sama Fredrin combo itu buat Filipina mereka gemar banget membawakannya. Leo Lapu diambil Lapunya. Oh kira tadi mereka mau Lapu dulu sih. Iya, Mungkin lastnya baru Fredrin, tapi tadi Lapunya pindah ke sisi dari Alter Ego. Aku nggak tahu sih ini apakah bakal diambil untuk Arlotnya karena Arlot di sini bisa main sama banyak hero ya. Dia bisa main sama Oke. Chushin, bisa main sama Cho, bisa main sama Fredrin juga. Yap, ini yang harusnya kita patut menunggu gameplay dari Alter Ego jauh lebih eksplosif di game yang ketiga. Iya, Oh. iya. Karena ini yang kita lihat mereka bawakan dari hari kemarin. 4 Akhirnya fighter. on ini. Iya, Yap, ini yang kita tunggu Bude Ini baru on sebenarnya. sekarang. Dan kalau ngelihat dari Alter Ego lineup ini, mana nih laning atau hero mana nih yang akan menjadi poros dari Alter Ego di game ini? Wah udah pasti Bude yang pertama Leomord-nya ya, karena dia akan nge-carry early game-nya. Tapi kalau misalkan udah sampai mid game, Eve-nya. Kalau bisa Eve-nya nggak boleh kesentuh sama sekali. Ya, Ijume ya. Ijume dengan flicker-flicker ofensif. Oh. Semoga bisa mendapatkan target yang benar-benar pas juga. Dan kemarin kita melihat harmoni dari Alter Ego pemain nih, mereka bisa menjaga dengan baik, tapi last pick Arlot sesuai dengan dugaan. Jadi apa nih yang akan diberikan oleh Aurora? Oh kalau Aurora udah pasti Bude, agresif. Mereka nggak mau kalah tempo karena Alter Ego bakal agresif untuk Aurora. Tapi kalau untuk Alter Ego, Wah tanya mereka lah. juga harusnya dengan fighter strat kayak gini, mereka harus lebih agresif pegang tempo. Tabrak gaming. Alter Ego. Buset, ini akan menjadi game yang begitu keras. Jadi para caster, mari keraskan. Terima kasih banyak Bude Clara Mongstar, Om Wawa dan juga Profesor KB. Ini menjadi poin yang berbahaya. Karena kalau poin ini didapatkan oleh para pasukan dari tim Filipina, ini akan menjadi match point untuk mereka. Dan tentu saja tim Alter Ego membutuhkan tenaga kita, membutuhkan support kita. Mari kita berikan semangat untuk dua tim yang bertanding. Tersi Indoor, mana tepuk tangannya? Till the enemy reaches the battlefield. Yes, terima kasih banyak yang di Stadion Madia, yang di tenis indoor, yang di live stream dimanapun kalian berada. Thank you so much atas Welcome supportnya. to Mobile Mari kita Legends. menyaksikan untuk di game yang ketiga kali ini. Yap. Berangkat kita menuju ke game yang ketiga. Oke. Drop mulai agresif sudah terlihat pula. Iya, ini udah mulai transisi lagi ya dari adanya konvensional gold laner untuk Arvi. Yep. Cici sekarang dimunculin Karena emang semenjak benar-benar mereka nggak dikasih sampai ke waktu mainnya si Marksman itu tadi kan. bener, udah gitu Freya-nya juga udah tamat kan. Freya udah tamat, game over. Kredit titlenya udah keluar semua tuh. Kalian sih bikin foto Arvi sama Freya kan di band terus jadinya. Ya juga. Iya kan, udah jadi power dan kali ini balik lagi dengan adanya fighter gold lane yang akan ngebuat harusnya Alter Ego agresif early. Itu yang akan menjadi sebuah kunci juga. Jangan sampai ngasih lagi tempo untuk Aurora Gaming. Jangan sampai lagi nantinya apa yang ingin dilakukan Alter Ego dipatahkan. Ya, kayaknya ini bola semangat dari viewer kita kayak belum masuk semua deh nih. Kalau gitu sekarang waktunya tolong spam AE. Oke. 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 Di sini kan udah dites tadi semangatnya. Betul. Dan di kolom komentar sekarang kita cek juga ya. Yang di kolom komentar ayo kita kasihkan bola semangatnya itu. Bola semangat. Oke. Betul, tapi ya pastinya masih semangat juga ya untuk mengawal game ketiga kita. Aurora Gaming balik lagi dengan adanya fight tank jungler. Ini yang akan ngebuat harusnya dari segi objektif akan lebih enak. Cuman kali ini Alek dengan adanya hero momentum yang punya area of effect lebih besar. Gak single target lagi. Wow, tapi di arah top lane, Arvi mencoba untuk memberikan dominasi yang penuh terhadap Doming. Karena dia sadar dia harus memenangkan laningnya. Dan untuk di turtle yang pertama kali ini, kita bakal menyaksikan apakah ada rotasi dari God lane atau mereka akan team fight dengan 4 lawan 4 aja. Dan targeting utama siapakah yang dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego ataupun Aurora Filipina. Dan kalau ngomongin di arah top lane, ini masih ada flicker. Jadi nggak mungkin bisa dipaksakan. Sedangkan Hijumi, dia bakal dipaksa mengeluarkan flicker. Di manipulation di depan sana udah tidak ada lagi nampak perspot di tangan dari Light. Meanwhile Yasuke di zoning out powernya dan power of retribution. Gagal didapatkan Yasuke dan harus tenggelam di lautan lane knockdown. Nino pun tidak bisa berbuat banyak, flicker sudah diberikan bersama dengan Brave Factors.
Keuntungan malah di tangan dari pasukan Aurora. Dan ini membuat Granger-nya akan lebih kuat. Ini rugi banget sih untuk... Way of Dragon, follow up dari Nino. Mau diangkat oleh seorang Yuda pakai Panis List. Dengan Spages yang nggak ada habisnya dari Yue. Oh no, dominasi lagi-lagi terlihat agresif yang benar-benar diredam. Hijume yang benar-benar dari tadi jadi target terus dari game pertama loh. Yap, itu dia Light dengan penggunaan Chow, kecepatan cahaya tadi ya. Benar-benar memberikan sebuah kejutan kali ini. Dengan the way of light-nya. Wah, kalau kayak gini terus-terusan akan semakin berbahaya. Bakal coba dipasang Demon Knight. Reload manipulation telah di pop up. Demon Knight menjadi pilihan utama. Yue bakal coba untuk menyenter daripada Yasuke berada. Targetnya langsung berpindah. Targetnya menuju ke arah Light dan kawan-kawan fokus ke arah Yasuke. Karena mereka sadar Hijume bisa dimakan dengan sangat cepat. Yasuke sebagai jungle-nya kali ini udah berada di dalam 0-2. 2 kali terus takedown. Kesempatan farming yang harusnya bisa untuk di keep up antar Demon Knight dan juga Yasuke. Mereka tertinggal. Wah 2500 ya, ini makin jauh lagi gapnya. Alter Ego Esports, mereka coba untuk main agresif tapi bener-bener di-react dengan adanya pemain-pemain dari Aurora yang lebih siap Pak. Tiap lagi dan lagi, harusnya dengan kecepatan yang emang dimiliki oleh Alter Ego, pemain dari Aurora kembali. Mereka berhasil ngeredam, kembali mereka berhasil ngebungkam. Dan mungkin part dari strategi yang dimiliki oleh Alter Ego dengan mempercepat permainan, jadi ketahan banget dengan kayak begitu. Jadi nggak keluar pola optimal dari permainannya. Ya ini udah mulai ke bawah lagi ya dengan tempo yang diinginkan oleh Aurora Gaming. Balik lagi. Masuk bro. lagi ke temponya Aurora sekarang. Dihipnotis. Pelan banget, pelan-pelan dan semuanya dikuasain sama Aurora untuk saat ini. Yang melihat juga potensi untuk bagaimana membawakan para fighter gold lane yang biasanya udah join the fight. Tapi dari tadi juga ya agak sedikit ketahan nih, tapi wow, flicker. Wah, Hijume. flicker keluar sebelum turtle dan bahkan bisa kita bilang Light available dengan flickernya. Berarti keuntungan dari segi dapetin point kill Hijume sudah di kaki dari Light. Lihat apa yang terjadi karena mereka sadar akan soft skill yang kekurangan dari tim Alter Ego. Mereka lepaskan turtle tersebut, ambil objektif semaksimal mungkin. Karena ngomongin team fight dengan adanya Arlott dengan kombinasi dari Fredrin dan juga Suxin, ini akan ada vengeance yang tidak ada habisnya. Ya, dan gak ada, oh! Tectonic Charge menuju ke arah Yue. Tapi lihat dengan Crimson Bacon aja dia langsung sudah bisa menghudai semua ini. Ada 2 tim fight yang berbeda. Oh, no. Langsung dipasang Way of Dragon menuju ke Hijume. Double kill didapatkan Tommy yang akan menjadi point kill yang ketiga dan berbahaya sekali. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tenggelam dalam permainan Aurora. Alter Ego harus bangkit. Alter Ego harus bangun. Oh, no. Dan langsung ada prefect dari Nino yang coba untuk menyambut itu semua. Tapi dihempaskan. Untungnya Doming tidak memiliki satu Skypiercer. Bayangkan dengan stack 30 yang dimilikinya. Oke, Alter Ego tidak bisa begini terus-terusan. Alter Ego, mereka harus menemukan jawabannya. Semakin ditekan mereka, semakin masuk dalam tempo permainan dari Aurora, semakin tenggelam Alter Ego. Sangat. Terutama apalagi dengan adanya dari Aurora yang selalu bisa menangkap pemain dari Alter Ego satu-satu dan Yasuke. Akankah bisa mengusir ke arah Edward? Oke, final flash dikeluarkan. Buying time yang sangat cepat diberikan. Tapi Edward mencoba untuk keluar dari Tectonic Charge all in. Dari bottom lane. Cover yang tidak bisa diberikan oleh para pasukan tim Aurora. Mereka harus kehilangan Edward. Dan bahkan dari sana Light udah standby on position. Nino harusnya tahu ada orang di sana dengan War X yang nyala. Wah ini trade-nya masih belum adil sih harusnya karena domainnya free banget, dia dapetin outer top turret dan dijagain sama Light. Dan komit dari Alter Ego untuk Edward ini masih belum bisa menjadi sebuah keuntungan untuk Alter Ego sendiri. Gak ada adil-adilnya dari pertukaran apapun yang udah dilakukan dari awal tadi ya. Dengan poin kill 92 kayak begini. Edwardnya perbedaan udah di angka 4.500, objektif di atas juga udah mulai rubuh. Bahkan dari pattern permainan sendiri kayak nggak ada celah tadi loh. Alter Ego untuk bisa memberikan sebuah penekanan. Ya. Karena di bagian bawah tadi juga Arlottnya, karena dia juga masuk terlalu dalam gitu. Selebihnya. Oh, nggak ada. Ketangkep RP. And final slash itu dia Vengeance. Kembali. Dia benar-benar unlimited berhasil mendapatkan satu poin kill. Dan Way of Dragon dari seorang Light itu masih ada. Melihat adanya pertukaran satu poin kill plus juga ada Turtle. Seakan-akan Alter Ego ini kesirep. Mereka harus bangun, mereka harus bangkit. Tunjukkan Alter Ego seperti yang biasanya. The Way of Dragon with Dragon! Light
membuat Yasuke kali ini terperang ketepangan 2 poin kill akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Aurora Philippines di tengah sana. Yue masih coba untuk menyinari tim Alter Ego. Akhirnya Nino yang menjadi korban jiwa. Bahkan Doming memaksa flicker untuk Alec. Dipukul mundur, Aurora terlalu bersinar cerah. Oke, 5 player mendadak ada dalam satu area ya. Mereka tahu di mana titik celah dan juga tempat di mana mereka bisa menabrak masuk area defensif dan dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masuk lewat situ semuanya. 5 player berhasil, nggak ada yang tumbang. Gak ada Nggak ada sama yang tumbang sekali. dari Aurora. Ya, ini dia untuk replay apa yang terjadi. The Way of the Dragon langsung dengan follow up dan komunikasi yang begitu baik. Panas Slash ke negara 3 orang sekaligus dan komit yang dilakukan oleh Aurora Gaming Philippines bersamaan dengan atribut mereka yang sangat-sangat jauh lebih unggul. Panen poin kill semuanya bisa didapetin oleh mereka. Gak ada yang bisa react sama sekali untuk sekarang. Tinggal nunggu mungkin nantinya Alec yang akan bisa membalikan momentum. Kita tahu bagaimana potensi dari Tectonic Charge ya. Untuk bisa membalikan momentumnya tersebut atau bahkan create momentum. Harus lebih sabar lagi sekarang. Gila, kalau Alec pun bisa dimakan, siapapun di belakang sana pasti bakal diincar Light. Dia nggak kenal takut, karena nggak ada Purify, available semua, cancellation nggak ada. Jadi berat banget untuk tim Alter Ego untuk bisa nge-kickback balik. Karena kalau kickback balik, Edward sekalipun, ini bakal banyak banget source skill yang bisa dikeluarin Edward, jadi waktunya akan lama. Dan kalau langsung mereka kickback ke Doming, wah yang jagain itu benar-benar silau. Oke. Sejauh ini kembali lagi meredam tempo permainan yang dimiliki oleh Aurora. Dipegang Pak. Dipegang, emang dipegangin. Perbedaannya adalah kalau kemarin di saat Alter Ego megang permainan ya mereka kan terus nge-push habis-habisan. Dengan fight speed yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Berantem. Sementara dari Aurora, coba lihat ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok kan. Mereka tahan kayak begini. Mereka jaga gitu temponya. Tahu-tahu nggak tahu di tempat mana. Mereka mendadak ada 5 orang di situ. Komit ya. Komit. Mendadak 5 orang komit, dapat 1 atau 2 udah cukup. Habis itu mereka hajar lagi semua area defensifnya, mereka ambil lagi jungle-nya dan sekarang ada Lord mendekat juga udah sulit. Benar, ini udah 7.000 sekarang perbedaannya juga. Harusnya ini akan menjadi free lord untuk Aurora Gaming Philippines. Masih mencari celah dari Alter Ego Esports. Gimana caranya untuk bisa membalikan keadaan? Wah, nggak bisa Nunggu blunder menurutku ini agak sedikit sulit. Karena begitu disiplinnya untuk Aurora Gaming. Mereka grogotin satu persatu. Dan terlihat one step ahead. Ini advantage mereka ada di upper bracket. Mereka udah bisa download data dari Alter Ego dengan banyak. Yap, mereka punya waktu istirahat kemarin. Dan mereka kemarin ngelihat 9 game secara langsung. Ya. Dimana semua strategi mungkin ataupun sebagian strategi yang dimiliki oleh Alter Ego udah terlihat. Strategi-strateginya emang benar-benar optimal. Dan itu yang benar-benar mereka cari celahnya hari ini mereka lakukan. Ya, one step Sejauh ini ahead. berhasil. Iya, Tapi betul. Alter Ego mereka harus bangun, mereka harus bangkit, mereka harus cari celah baru lagi gitu loh. Harus nunggu momen dari Alex ya harusnya ya. Oke, lihat di arah top lane. Dua team fight dihindari, bahkan Brave Fighters memaksa menuju ke Edward, buying time. Diberikan Edward sengaja membuat para pasukan dari tim Alter Ego nggak bisa pulang. Oh no. Terlalu lama waktu diberikan Edward hingga di tengahnya udah dibobol habis oleh para pasukan tim Aurora. Hijume gak punya badan, mereka coba fokus ke arah base. Alec dan Arfi, ini high ground mereka tidak dimiliki lagi. Yasuke tidak memiliki Barfiel. Fokus ke arah base akan menjadi jawaban Aurora terlebih. Dan kehilangan Alec gak punya badan. Lihat menuju ke arah base-nya. Oh my god! Match point! Di tangan Aurora Philippines atas Alter Ego sang tuan rumah. Another fast game yang ditunjukkan oleh Aurora Gaming Philippines. Mereka mengontrol temponya, mereka bawa apa yang mereka inginkan. Sehingga Alter Ego, mereka tertinggal 3 poin sekarang. Yap, buat teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada, kali ini Pulung dengan sangat mengajak Sok Atu di kolom komen, yuk kita support saja pemain dari Alter Ego. Kita support, kita berikan dukungan dari jauh, hapuskan komen-komen player A beban, player B jelek, player C apapun itu. Masih ada. Hapuskan semuanya teman-teman, Masih ada. hapuskan semuanya, ganti dengan support, ganti dengan dukungan, ganti dengan doa kalian. Bangunkan Alter Ego, bangkitkan Alter Ego. Yes, masih ada. Kesempatan masih ada. Bude Clara Monster, Om Wawa, Kalau bicara soal dipandang sebelah mata kayaknya berdua ya sama ya. Iya. Mirip-mirip ya. Sama. Karena memang Alter Ego memang mereka datangnya dari dipandang sebelah mata tapi mereka sudah membuktikan sejauh ini mereka sudah menemukan 2 yang terkuat di regionnya masing-masing. Betul. Pos Karena- 1.
Itu kan memang dipertanyakan Om. Benar, Jadi benar. jawabnya ada yang TLPH atau SRG, TLPH atau SRG, TLPH apa atau SRG. Iya, tapi ya mungkin karena dari Pengen. Aurora sendiri mereka pede sih karena mereka sudah ngalahin semuanya jadi mereka kayak lawan kita paling yang nomor 1 nih bukan yang nomor 2 gitu. Ternyata. Iya, ternyata lawannya Alter Ego. Waduh. Jadi mereka aja pernah dipandang sebelah mata dan mereka membuktikan bahwa mereka ada di Grand Final Yap. dan saat ini mereka ketinggalan 3 poin. Iya, Ya. dan sepertinya aku mendengar betapa gemuruhnya tentunya, Nyambut player sorakan, dan itu kayaknya player sudah mulai masuk ke dalam arena pertandingan dan ini Yes. merupakan sebuah energi atau semangat yang masih ingin diberikan oleh Alter Champs atau bahkan teman-teman dari Indonesia yang hadir di Dance Indoor Senayan. Karena memang mau dari manapun kita melihat Aurora atau bahkan teman-teman dari Filipina juga melihat Aurora, mereka selalu memandang mereka sebagai runner up. Dan sama juga seperti Alter Ego yang dimana sekarang dari dipandang sebelah mata mereka ya udah pasti dilirik sama satu dunia. Dunia yang lihat sekarang ya. Iya. Untuk Alter Ego menuju juara, tapi balik lagi perjalanan mereka lumayan berliku-liku sekarang, lumayan tanjakannya tinggi banget ya. Hampir di 90 derajat berarti kalau kita lihat Iya. dengan kondisi 03 sekarang. Aduh, ini emang benar-benar harus fokus dulu sama game yang keempatnya, Bude. Yap. Anggap semua yang terjadi di 3 game belakang itu benar-benar dicuekin dulu, di reset dulu. Jangan sampai overthink. Jangan sampai mereka kepikiran dengan apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya sehingga mereka jadi hilang fokus. Dan itu yang nanti malah menjadi ancaman terburuk untuk game yang keempat. Ya lepas aja karena kita yakin banget ini adalah waktu yang tepat ya. Nggak ada kesempatan lagi kalau mereka sampai kepleset di sini. It's done. Yep, that's it gitu. Ya, Udah- that's it. Ya, Ini saatnya. Let's go Alter Ego. Go hoki. Yap. oke. Naikkan tingkat kehokian kalian. Yes. gitu. Karena mereka sangat butuh itu sekarang. Please. Please banget ini, banget, please please banget. banget. Ini udah pakai please lo ya. Wah, match point untuk Aurora dari Filipina. Sementara tim perwakilan Indonesia yang berada di Grand Final, Alter Ego. Waduh, Mereka harus masalahnya- masih berjuang nih untuk mencari 4 poin kemenangan. Masalahnya Start gini from Bude, zero. seperti yang aku bilang kan, Aurora itu adalah tim yang sangat kuat sebelum masuk Grand Final. Tapi ini berbeda ternyata. Setelah aku searching lagi ternyata ya, dimana Aurora ini kan adalah sebuah fenomena yang terjadi karena ada cahaya. Kayak Light. Ternyata ketika emang masuk ke light langsung beda Bude. Apakah emang kuncinya di light? Karena emang groknya sebegitu powerfulnya. Atau ya balik lagi, dia hero poolnya emang luas. Sehingga dia yang benar-benar bisa ngebuka play untuk Aurora agar jadi lebih leluasa. Vision map. Nah. Dan itu kuncinya dari awal. Tapi mereka udah mencoba untuk membuang hero dari Light di game yang pertama. sebenarnya aku lebih pengen ngelihat ya, ini Alter Ego mereka nutup ke Domeng sih. Karena buat aku Ganti sendiri, lagi nih Domeng berarti. ya dari awal sih aku kayak ngerasa kayak Domeng ini salah satu titik lemah untuk Aurora. Atau saatnya memberikan semua yang Alter Ego simpan selama ini. Ambil second pick, kasih kejutan di last pick. Bisa juga. Hey, trofi menjadi hal yang ingin mereka bidik. Namun inilah dia, Dangerous Grass akan menjadi map keempat dari Alter Ego dan juga Aurora. Oke, ini Ini band yang paling ideal. benar. Ini band yang pengen kita lihat di game yang ketiga. Game ketiga sih lebih Iya. tepatnya ya. Atau game kedua sih Om juga. Tadi yang sempat kita mention juga kalau Grok ini nih menjadi most band hero untuk Bro Cahyo di MPL Philippines. Makanya mereka benar-benar akhirnya menutup semua hero powernya. Mereka coba untuk lepas dan melawan tapi tak berhasil, jadi pilihan yang tepat adalah ban aja. Iya, ini dia Bude. Pilihan terakhir lah ya untuk bisa menjawab juga. Tapi ya seperti yang kita lihat juga cepet banget Liomor dan Khalid. Karena udah ditutup Bude untuk Baxia dan juga Fredrinnya. Jadi mereka udah tahu persis apa yang mereka rencanakan. Mereka langsung mainin aja tempo yang emang nyaman banget lah dari awal game. Ya untuk Aurora. bisa dibilang Aurora mereka akan coba untuk mainin early pressure seperti yang biasanya Alter Ego bawakan ya. Kalau mereka dapetin hero-hero agresif juga. Tapi ya poin plus untuk Alter Ego adalah Chusin diambil. Jadi hero tabrak kalau misalnya ada banyak fighter nanti. Alter Ego mereka bakal cukup aman juga, namun di Sunshine keluar. Oke. Lawan Liomor ya. Iya itu dia. Gimana match up untuk kedua ini? Agak ngeri sebenarnya Bude Ya. kalau ngomongin soal early dan juga mid game. Karena Liomor ini cooldownnya sangat singkat. Dan dia juga damage-nya sangat masif. Terlebih dengan adanya pasif terbaru ya. Dimana dia bisa jadi lebih sustain. Ketika dengan item-item penambah darah. Jadi sebenarnya kalau secara konsep early game-nya mungkin Liomor lebih pegang. Tapi di sini poin plusnya dari Alter Ego mereka bawa Kalea dan Chushin. Jadi itu early yang akan game-nya lebih kuat. menutupi. Kekurangan dari Chushin-nya. Oke. Yap. Dan berarti dari Alex sendiri ini bisa untuk main pick off nanti Ya. buat Alter Ego ya. Tapi Karena- kalau mau menambal kekurangan dari Shinshin ketika melawan Leomord, apa yang harus dilakukan nih? Kalau kita ngomongin soal side lanes mungkin itu lebih menjadi jawaban Bude. Biar Liomornya nggak snowball.
Karena Leomord ini kan lumayan kuat di early mid, tapi pas udah mulai masuk mid game ke late gamenya turun, dia makin melemah. Jadi sampingnya, jangan cuma berpatok saja kepada jungler tapi mereka juga harus punya samping yang kuat. Iya, jadi ya. Biar nanti Leomordnya nggak bisa makan dari samping Bu deh. Karena takutnya EXP dan juga goldnya kena ganking sama Leomord. Leomordnya snowball. Oke. Tapi dengan adanya Harit muncul di pick ketiga di Aurora. Ya, itu dia hero dari Domeng juga. Salah satu comfort dan Aurora, sekali lagi, mereka tidak terlalu fokus di dua fighter. Iya. Mau main marksman pun nggak apa-apa selama Domeng enak. 3 hero Domeng. Cloud, Harit, sama satu lagi Granger. Dan mereka dari tadi Bude, dari 3 game yang dimenangkan sama Aurora, 3 gamenya ini setupnya nggak dipatahin. Itu yang ngebuat kayak pick Haritnya emang bener-bener buat mereka jadinya Om. Ya, dan ini Harit bakal susah sih kalau memang mau di contest ya, kecuali memang ada commit tertentu yang dilakukan oleh Alter Ego dimulai dari awal. Ah itu dia tuh. Semoga Tsunami Slam-nya dapetin target-target yang diinginkan memang ya. Ya setuju Ada, Om. ya, tapi Haritnya di sini pasti dengan sebuah Purify. Pasti Purify Iya. karena untuk menutup juga bagaimana Tsunami Slam dari Kalea ya. Karena bahaya sekali untuk beberapa hero yang mungkin bisa ditarget sama Kalea dan bisa di-instant juga kalau nggak ada Purify. Tapi jawab-menjawab, mereka udah dengan membuang hero-hero dari Arvi nih. Dari tim Aurora, Yap. mereka memban Cloud, ada Esmeralda juga. Ya jujur sih Arvi dipaksa main fighter lagi nih. Iya, Ya. dihabisin sih. Ya, Karena kalau- Esmeralda juga udah ditutup kan. Ya, tapi ya ada Isan sini, jadi ini bisa untuk late game insurance. Anggap saja Isan sini marksman. Tinggal fighternya siapa yang bakal dipilih juga, Cici lagi kah nanti? Aku kepikiran Ruby sih. Ruby juga Mungkin ada buat ya. ngejawab juga dari Leomordnya kan. Karena Leomordnya kan punya kecenderungan dia akan sangat terganggu ketika terkena efek mini stun. Oke. Itu menebarkan pastinya. Bagaimana strategi dari tim Alter Ego untuk menutup dominasi dari tim Aurora dengan 3 game awalnya dan Parsha dibuang. Ini menutup hero Yue juga ya. Karena tadi kita udah sempat lihat juga Bude ketika backup dari Domeng itu adanya di Yue. Damage-nya malah 2 dan itu eksplosif banget untuk Alter Ego yang early gamenya lagi belum dapat momentumnya. Iya, Tapi tapi mereka harus dapetin dulu momentum early-nya dulu nih. memang mereka nge-ban yang bisa nge-burst ya. Ada Yif kan kalau nggak salah. Ya. Available sekarang kalau mau dipakai Aurora. Masih bisa untuk mengunci juga real world, immune, nggak bisa dibanting langsung dari Tsunami Slam. Dan untuk menjawab juga ya, bagaimana range yang begitu jauh dari Tushin dengan adanya Void Blast, yang itu mungkin bisa dipertimbangkan. Dan nanti akan rely sama Magic jadinya damage-nya. Crowned by heaven's mandate. Oh, Cutien. Oke, main lebih jauh lagi sekarang. Bentar Om. Ini masalahnya, last pick-nya masih bisa Sora. Wah, Dan kita tahu Sora Cetian itu combo yang sangat dinamis sekali. Yap. Bisa Cetiannya dulu yang ult, bisa Atau- Soranya yang duluan ult. Yap. Karena Fury of the Phoenix dan juga shifting Kalau cloud-nya ini dipasang bener-bener Ranger. bisa adaptif. Tapi masih dengan Granger loh berarti sekarang. Wah, lagi-lagi 4 damage kah dari Yap. Alter Ego. Alter Ego meninggalkan bermain dengan fighter. Iya, Dan mereka bermain dengan ya semi glass cannon. mereka benar-benar melupakan konsep yang kemarin menumbangkan 2 juara dari Filipina dan juga Malaysia, Bude. oke. Mereka benar-benar pakai konsep baru hari ini. Konsep berbeda di game yang keempat. Konsep pick off sih lebih tepatnya. Ya, Mereka harus betul, agresif. Mereka nggak boleh menurunkan tempo. Mereka nggak boleh kalah tempo early gamenya. Dan banyakin nih stack untuk Skypierce-nya dari awal. Udah pasti. Lebih Povius menjadi penutupan game. Ya, Povius ini mereka butuh badan pastinya ya. Butuh badan yang bisa sustain juga, tapi Povius ini bakal ninggalin teman-teman yang lain dan menurutku ini akan cukup menyulitkan Alter Ego nanti kalau ada tim fight besar dan kalau Soranya diambil oleh Aurora. Iya makanya aku bilang Om, Sora dan juga Oke, Cetian. ini akan menjadi pertarungan yang menarik karena Alan Lapu dan juga dia. Light adalah top 2 assist saat ini di M7. Jujur Bude ini emang strong banget. Line up-nya juga stabil. Aha. Tapi sekali lagi Alter Ego harus pegang banget untuk early gamenya. Nggak boleh lepas sama sekali. Itu loh kunci kemenangan untuk Alter Ego. Kuncinya di situ. Oke, tapi bagaimana sorak-sorai di tenis indoor Senayan? Berikan semangat kalian! Dan inilah dia, game keempat. So caster, let's go! Terima kasih Bude Clara Mongsar. Terima kasih untuk Om Wawa, Profesor KB. Ingat, masih ada harapan. Mari kita semangat. Mari kita memberikan support untuk Alter Ego. Karena apapun yang terjadi, mereka telah membanggakan kita. Tuh pastinya. 5 seconds till the Selama enemy ini belum reaches the berakhir, battlefield. kesempatan itu masih ada. Yap, dan sesaat lagi kita akan menuju ke game selanjutnya.
berakhir atau tidak akan kita saksikan bersama-sama. Match point. Mampukah Alter Ego membalikan keadaan atau kembali lagi piala ini di tangan Filipina? Soteni Sindor, mana tepuk tangannya? Ini dia, let's go to the lane of down. Mantap ya, masih tetap semangat ya walaupun agak lemes sedikit. Iya. Karena ini adalah match point. Satu kemenangan lagi yang dibutuhkan oleh Aurora Gaming Filipina untuk bisa mengangkat trofi yang udah dari tadi kita lihat ada di depan sana. Yap. Cuma terlihat ya di awal kayak gini mereka udah mulai nih udah mulai menunjukkan bagaimana keagresif yang emang mereka milikin tuh ya. Oke. Udah mulai tadi mencoba untuk nyerang walaupun masih cukup gagal juga di awal-awal tapi lagi dan lagi coba lihat. Lagi dan lagi ya, tapi memang Leomord yang akhirnya jadi pilihan juga untuk Demon Kite kali ini berhadapan dengan Yi Sun-shin dari Yazuke. Balik lagi dengan adanya bot laner conventional, Granger versus Harit dengan Purify juga yang dibawakan oleh Domeng, sehingga nantinya targeting bakal lebih susah sih untuk Alex. Paling Yue nggak bawa Purify tapi dia posisinya pasti di belakang banget. Agak berat pastinya untuk masuk. Oh, Light tiba-tiba melakukan cutting dengan sandwich. Dan misalnya kalian ada yang ingat beberapa waktu lalu, Khalid di tangan Light yang membuat Alter Ego harus turun ke lower bracket. Wah, bahkan tadi kita lihat juga sempat ada di top 3 band di atas untuk Khalidnya juga dan sekarang dilepasin. Pressure dari Rivernya bakal kerasa banget. Lagi dan lagi ya ada satu pergerakan dari Light yang emang kadang gak kelihatan aja dia dari mana gitu. Datang tahu-tahu kayak gitu tadi ngasih damage, ancaman, spell kebuang gitu. Iya kayak cahaya beneran. Tiba-tiba datang, saya hilang kapan aja juga. Oke, ini udah mulai diredam pastinya dari keagresifan yang sudah dimiliki dan perebutan di area turtle sudah mulai terlihat. Alter Ego gak akan ngasih hal ini lagi. Wah, ini udah menjadi Alter Ego berbeda. Lihat, dia mencoba untuk melakukan team fight terlebih dahulu. Menargetkan orang ke siapapun itu. Tapi flicker for defensive dikeluarkan dan Domeng tiba-tiba melakukan responsif menuju ke arah turtle. Bahkan flicker dari Edward membuat first blood terhadap Yasuke. No. Responsif terhadap Domeng langsung melakukan respon menuju ke arah turtle membuat Alter Ego menjadi team fight yang tidak adil. Team fight 4 berbanding 5. Jume sekalipun yang tidak memiliki apapun saat ini hanya bisa mundur belakang. Oke, lagi dan lagi yang menjadi korban siapa? Coba lihat Nino. Nino terjebak sendirian jadinya. Iya. Karena ada satu rotasi tadi ada satu barricade yang emang diciptakan oleh Aurora yang ngebendung pemain-pemain dari AE itu gak bisa masuk semuanya. Iya dan Yazuke gagal dapetin turtle dan dia harus tumbang. Ini akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk sosok Yi Sun-shin bisa dapetin power snowball-nya juga di awal. Plus lagi Fury of the Phoenix ditambah Bravest Fighter tadi yang bener-bener jadi zoning out yang kejam. Dan tembok ini gak cuma diam gitu loh. Tembok ini juga bergerak untuk ngasih serangan balik gitu loh. Ke anak-anak dari Alter Ego. Makanya tadi yang awalnya cuma sebuah barricade. Loh kok tiba-tiba nyerang balik. Yazuke kena, Nino kepisah, Nino kena juga. Ijume kena kejar-kejar tadi. Ijume kena kejar warga kayak begitu, rame banget. Wah, Light langsung di instant. Rame banget. Wah, Light langsung di instant kill, tapi Raging Sensor for defensive. Di cover dengan adanya Papil di depan sana, menargetkan menuju ke Alex. Untuk ada satu pasif membuat Alex masih bertahan di sana dengan one last HP. Light bakal menjadi target utama mereka, tapi Demon Kite tidak akan tinggal diam. Papilnya benar-benar mengerikan. Sang kuda jingkrak membuat tim Aurora Filipina tidak kehilangan poin kill sama sekali. Tapi kayaknya untuk Arvi-nya langsung menuju ke arah Hunter Strike dulu, nggak langsung buru-buru menuju ke arah Sky Piercers. Dia lebih fokus untuk di laningnya, apalagi tadi juga dia struggle, ada sedikit freeze yang dilakukan. Sehingga memaksa untuk Arvi-nya jauh lebih keluar dari zona nyamannya. Agak susah juga nih dari tadi ketahan, belum. Dan apalagi kita tahu ya Granger yang sekarang untuk bonus damage ke creepnya juga udah dikurangin. Sehingga ya rotasinya nggak bakal secepat itu, nggak secepat Granger-Granger yang udah kita lihat sebagai prioritas di sebelum-sebelumnya Pak. Lagi dan lagi. Ada serangan yang tertahan, ada tempo yang tertahan, ada tempo yang kembali dipaksa masuk ke dalam Alter Ego. Kembali loh ini, coba lihat. Alter Ego harus menahan lagi. Semua pembuktiannya kan terjadi emang wait. Oh tapi lihat di sana masih ada Purify dibalikan bahkan keadaannya kembali oleh Domeng. Meanwhile Yasuke datang mencoba melakukan responsif. Tapi flicker dari Light. Cahaya kehidupan Aurora Filipina. Malah mereka yang berhasil mendapatkan double kill. Setidaknya ada pertukaran dengan Area Satan looking for double kill dengan Sky Piercer. Kali ini tidak dimiliki Arvi. Keuntungannya menjadi poin kill saja.
Bahkan para pasukan dari tim Aurora Philippines bakal coba diangkat kembali Hijumi. Oh. Satu hit kembali dan gagal. Waduh. Hijumi gak berhasil mendapatkan point kill. Sedangkan Arfi satu tembakan terakhir langsung menuju sasaran Light tersungkur di top lane. Oke, ada satu pertukaran yang akhirnya berhasil diambil oleh Arfi. Walaupun ada satu cahaya yang berbeda yang sekalinya datang, ini malah mengakibatkan kehancuran loh. Benar. Dan itu juga agak panjang sih ya memang di atas sampai akhirnya ngebuat dari player-player yang lain juga sempat untuk melakukan backup. Dan itu adalah upaya trade yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka lepasin dari turtle-nya, mereka coba untuk tangkap dari Domeng yang dimana masih punya Purify. Itu komit dan gak ada yang trigger Purify-nya lagi selain dari Alex. Edward memaksa ke arah belakang, flicker power defensive dikeluarkan oleh seorang Arfi. Mau tidak mau harus dikeluarkan, tapi pancingan flicker tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Aurora Philippines. Ini Light apakah akan mengikuti jejak dari Brusco ya? Setelah lepas dari MPL ID, Aduh, balik lagi ke sana, jadi juara. jadi juara. Aduh. Dan di sini ya kesempatan masih terbuka dengan lebar dan satu langkah lagi yang dibutuhkan untuk Aurora Gaming dan apalagi di match point sekarang. Lagi mereka pegang juga. AE bisa ngebalikin ya. Bisa. AE, yakin aja kita. Yuk. Yuk, bisa Ya, yuk. Bisa, yuk. Nah tinggal gimana caranya bisa, lagi yuk. untuk ya trigger lagi nih ke arah Purify dari Domeng Kite kalau emang mau cari pertukaran. Dan Yes. secara Nino punya pasif juga. Dia bisa di-trigger dari Domeng, tapi masalahnya dari tadi belum ada teamfight 5v5. Ya, Alter Ego jadi Alter Ego aja. Ya, Jadi Alter Ego, lupakan semua beban, enjoy the game. Lihat para supporter yang ada di sisi kiri kalian bersama kalian dan juga yang di rumah dan juga di Stadion Madia. Mari kita melihat di teamfight berikutnya menuju ke arah Turtle. Live targetnya menuju ke arah Arfi. Damage langsung di-cover dengan Tsunami Slam. Tapi terlalu besar yang diberikan oleh seorang Yue. Meriam the Phoenix membakar Alter Ego hingga tersisa satu orang saja. The one last man standing Yasuke. Satu-satunya yang tidak terbakar oleh burung Phoenix dari Aurora. Oke. Shock terapi kembali diberikan oleh Aurora. Terlihat mereka tenang, terlihat mereka diam, terlihat mereka fokus objektif. Sekalinya mereka bergerak, coba lihat. 5 player di satu titik, semua damage, semua terfokus, semua tahu harus ngelock siapa. itu yang memang kita lihat dari game pertama juga. Job desk-nya ke siapa, targetingnya kemana. Itu yang sangat-sangat terlihat untuk menjadi sebuah kekuatan pula untuk Aurora Gaming Philippines. Dan sejauh ini berjalan dengan cukup flawless. Apa yang mereka inginkan. Lancar banget loh. Mau apa yang mereka lakukan, didapetin. Ini udah lancar banget, udah kayak jalanan di Jakarta kalau lagi lebaran tuh. Pernah gak sih? Kosong ya? Kosong. Bener. Kosong banget loh. Lancar banget mereka. Yes, dan Alter Ego-nya juga akhirnya terjebak gitu loh dengan apa yang coba di-create sama Aurora Gaming Philippines itu sendiri. Artinya susah juga untuk bisa dapetin chain kill-nya. Alex juga mau menginisiasi targeting Yue juga terlalu jauh. Yep. Dan sekarang Yasuke gak bisa ngapa-ngapain, mau farming kemana lagi. Karena kreativitas dari Alter Ego untuk di game ini ya, ini semuanya dihambat banget dulu. Kembali ditutup, sekalinya mereka punya kesempatan tersebut, yang ngegagalin apa? Spellnya. Spell-spell dari tim lawan. Mereka digagalkan lagi dengan itu, karena mereka gak punya kesempatan banyak. Bahkan untuk nge-trigger aja, dari tadi coba lihat, gak ada. Makanya sekalinya mereka punya kesempatan, sekali aja mereka coba ya spell yang ngehalangin. Oh my god, sandwich kembali terjadi. Tapi Alex melakukan cover dengan sangat cepat. Free menuju ke arah Demon Knight. Tapi target utama mereka ya adalah Arfi. Hijumi mencoba melakukan cover Gapti. Defense everybody. Tapi Edward masuk terlalu dalam. Dan Edward Flickernya berhasil mendapatkan double kill. Pejuang dari ex-laner. Alter Ego kali ini gak bisa berbuat banyak untuk menutup jalannya. Edward untuk bisa terbang ke arah backline. Wah gila sih, Edward nukerin nyawanya untuk bisa ngejar Kalari di belakang. Dan itu adalah pertukaran yang sangat worth karena Lord akan menjadi milik dari Aurora Gaming Philippines. Gak bisa kontes, udah gak bisa dikontes kali ini. Yasuke harus mencari ruang farmingnya. Yasuke harus mencari di mana gold yang bisa dia dapatkan. Dan awareness dari backline mereka, Arfi dan juga Hijome harus tahu Light bisa ada di rumput manapun. Itu dia. Plus tadi juga sebuah react yang dilakukan oleh Alex untuk bisa mengangkat satu orang. Dan sayangnya damage-nya nggak ada Pak. Berat banget. Dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Kalian jauh banget, 7.200, oke. Ini udah 4 game kayak begini loh. Gapnya 7.000 ke atas Pak. Selalu, Lalu selalu.
Dan bisa dibilang dari 4 game yang berjalan, gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Mereka selalu ditekan, mereka selalu dihipnotis, mereka selalu dipaksa, mereka selalu ibaratnya kayak mereka diikat, mereka ikutin aja, udah. Aurora mau kemana, udah ikut aja. Diikat, mereka ikutin aja, udah. Aurora mau kemana, udah ikut aja. Semuanya didominasi gitu loh ya, benar-benar dikontrol habis juga oleh Aurora. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke dalam turret top lane. Alex akan menjadi garda terdepan dan siapa yang nantinya akan bisa diinisiasi oleh Alex? Wah, oke, mereka memasak dengan ada Farfield di depan sana. Perpasukan Aurora. Mereka berhasil mendapatkan 8.000 gold difference di menit yang ke-10. Perbandingan gold yang bahkan sulit untuk dikejar dengan tidak adanya ruang farming. Karena main course utama mereka menuju ke arah top lane. Best turret menjadi pilihan utama. Double force menuju ke arah belakang. Menangkap ke arah api. Hari hilang di dalam bumi. Dan bahkan Mountain Shocker bisa untuk menutup jalan bermasuk dari tim Alter Ego. Tidak ada yang bisa didapatkan. Parfiel fokus menuju ke arah Yasuke. Dan ini ke arah base-nya. Oh my god, looking for wipeout. Untuk yang belum ada minion. Satu persatu mencoba untuk diamankan oleh seorang Hijume. The best yang bisa dilakukan. Melakukan distraction. Looking for wipeout. No way Hijume. The one last man standing. Mereka masih ada minion. Nino berada di menit yang kedua. Bentar lagi 2 detik menuju ke depan. Fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk melakukan kill minion. Dan Farfiel ini bencana. Dan bahkan Alter Ego gagal mengukir sejarah. Aurora dengan kehadiran cahaya light. Mereka hadir untuk mendapatkan piala pertama untuk Aurora Philippines M7 World Champion. Sebuah plot twist terbesar mungkin terjadi di kancah Mobile Legends Bang Bang. Tidak memiliki piala dari EPL, tapi kali ini Aurora hadir. Mereka memiliki piala M-Series M7 World Championship. Dan masih menjadi region yang terkuat. Bagaimana Aurora Gaming Philippines membuktikan dominasi total. Upper bracket yang mereka lalui menjadi advantage yang sangat-sangat nyata. Tegakkan kepalamu Alter Ego. Kalian sudah berjuang dengan keras. Cinderella Story. Dan bahkan kalian mendapatkan dukungan dari kita. Tepuk tangan dan berikan tenaga kalian untuk Alter Ego. Yep, ini dia. From zero to superhero. The people champion. This is it. Alter Ego. Tapi kita harus mengakui dominasi yang ditujukan oleh Aurora Gaming Philippines masih terlalu kuat. Ya. Dan mau tidak mau kita harus mengakui kembali fakta yang sangat menyakitkan, fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Namun inilah kenyataan. Filipina, Aurora kembali lagi mendapatkan juara untuk M7 dan menandakan untuk EVOS ting diperpanjang. Yep. Well deserved ya. Oke, tapi kita bakal langsung saja menyaksikan sebentar lagi kita akan menuju kepada host kita. The host, take it away. Respect tonight. Once again, thank you so much to Alter Ego Esports. And ladies and gentlemen, the champions of the world, the Northern Lights, Aurora Gaming Philippines! From last year's setbacks, the Auroras return to the world stage with lights shining brighter than ever. The world has seen you rise. Now let them see you claim what is yours. Boys, Aurora Gaming Philippines, you may lift your trophy in a count of 3. Gather around the trophy. In 3, 2, 1. Congratulations, Aurora Gaming Philippines!
ladies and gentlemen, to commemorate this historic moment, we would like to welcome on stage Mr. Cloud Zhang, CEO of Moonton Games, to award our champions. This title belongs to every player, every coach, every voice behind the scenes. This moment makes every sacrifice worth it. Country lead, Rada. Coach Master the Basics, Coach Dexter. Manager Matthew. Edward in the EXP. Demon Kite in the jungle. Domin Kite in the gold lane. Light as a roamer. And Yue in the mid lane. Aurora, show us those shining medals and look at the camera for a quick photo op. This young team has been challenged by fate time and time again, but now, finally, their hard work is